Menurut gue semua orang sah-sah aja mau lu punya standar sebagus kayak Nabi kan? Itu sah-sah aja, kecuali kalau nggak ada yang deketin lu. Setelah lu udah punya standar itu 5 tahun nggak pernah ada yang deketin lu. Ya mungkin standar lu ketinggian kalau kayak gitu. Antara standar lu ketinggian atau enggak elunya nggak mencapai standar itu sendiri. Iya. I think beberapa kali di FYP gue kelihatan kayak yang pengen banget ketemu Prince Charming. Kayak dia sekolah nggak lulus misalkan, terus gajinya baru berapa, tapi pengennya cowok yang naiknya Mercedes Benz, pengen Audi, pengen diajak makannya di sini dan segala macam. Menurut gua yang kalau cowok kaya juga nggak bakal mau sama lu gitu. Ini gua suka nyari lu. Rumah lu masih depan gang. Kembali lagi di MLD Podcast dengan obrolan yang selalu akan up to date, fresh, dan yang pasti menginspirasi lo semua. Masih bersama gue Ozar Rangkuti dan co-host gue Apo Sutagao. Yoi, kita supaya nggak bosan di studio kita jalan-jalan lagi, Cing. Asli, Cing. Yoi, hari ini kita akan jalan-jalan ke ya suka-suka lu lah. Iya. Taman Safari kalau nggak salah. Woi, Mas, terjauhan. Saya nggak bawa wortel, Mas. Ya, Mas. Nanti dulu deh Taman Safari deh. Jadi kita ngobrol sini supaya nggak standar, Cing. Karena kita jangan ikutin standar TikTok mulu lah. Itu dia, Cing. Itu dia. Jangan dong tuh. Bersama bintang tamu pertama kita di sebelah kiri gue, kita sudah kedatangan Nasyatra Malika. Hai. Ya kan? Lu adalah seorang apa? Gue content creator, emang cocok sih sama topik kita kali ini. Lu juga sering tertuduh sebagai orang yang buat standar TikTok. Pencipta gitu. standar TikTok, Cing. Oh, jadi lo? Iya. Tertuduh. Iya. Banyak yang komen gitu ya, Mal? Banyak Sehari-hari banget, di ini. udah makanan sehari-hari, apalagi sama laki-laki. Banyak. Biasanya kayak gimana komennya? Alah, ini standar TikTok sotoy banget. Terus gue selalu jawab, ya emang opini. Mas, kalau nggak bisa lawan opini, diem deh. Yang komen biasanya ada yang avatar anime gitu nggak sih? Aduh, gue kurang tahu deh ya. Iya. Biasanya gitu ya. Kakak gue. Dan juga satu lagi adalah di belakang gua. Wah, legend Revina sih. VT. Buat aku kamu legend sih. Terima kasih, Sini tuh terima mana? kasih. Lu legend sih, Rev, bagi kita. Rev. Kamu yang memulai sih kayaknya nih, kamu yang memulai. Mulai apa? Sebelum rame di TikTok kan kamu rame di mana dulu? Senior Di mana-mana. kita di dunia perkontenan juga, Iyalah, Cing, Revina senior, VT, Cing. Iya kan? Lu juga sering dapat komen-komen gitu, Rev? Enggak sih, kalau ngomongin tentang standar TikTok enggak sih. Lu di TikTok nggak seaktif di IG ya, Rev, tapi ya? Enggak, kalau di TikTok lebih buat nyampah sih sebenarnya. Oh, jadi oke. enggak terlalu bikin konten. Velocity aja. Enggak ada. Enggak Enggak ada. Enggak ya. Statue ada yang ikut statue Enggak. kemarin. Gue bikin Lu gua. doang sama bini lu. Lu doang sama istri lu. Ternyata statue artinya setelan cuek, gue baru tahu. gue baru tahu. Iya. Oh iya. Iya, setelan cuek, tapi dengan ngafalin segitu di mana cueknya? Iya. Ini mah niat banget ini. Gitu, statue. Lu ternyata. banget itu, Cing, statue, Cing. Dulu gue statue kan orangnya kan. Iya. Iya, makanya. Nah, tapi standar TikTok tuh terpaku pada relationship sebenarnya, Mal ya. Iya. Hitungannya ya. Iya, ya. Nggak ada bidang lain tuh standar dalam hal kesehatan, keuangan enggak ya? Sebenarnya banyak, tapi yang emang dikotak-kotakin sama orang dan jadi highlight tuh memang tentang relationship itu. Iya, benar. Pasti tuh standar TikTok kaitannya dengan relationship biasanya. Padahal kan kayaknya udah dari dulu ya kita, maksudnya orang menerapkan tipe idealnya kayak Iya gimana kan. Bebet bobot tuh dari mana? Bibit bebet Bibit bobot. bobot, iya kan. Heeh. Bibit bebet bobot tuh. Itu kan udah standar juga Betul. sebenarnya gitu kan. Dan memang nggak semua orang ngerti juga soal bibit bebet bobot gitu kan. Kayaknya kalau mau dibandingin sama kontennya Malika ya sama bibit bobot kayaknya lebih parah standar bibit bebet bobot Iya. deh. Heeh. Nah, hubungan yang
pasangan yang ideal nih tipe kita nih ya kan. Tipe Iya. kita berempat nih kayak gimana tuh? Yang ideal dari siapa dulu? Dari Lu dulu deh. Iya, Malika Dari yang dulu deh. pencipta standar TikTok dulu Dari lah. kreator standar TikTok pencipta. nih. Kalau Standar gue lu. sih, pertama mungkin fisik barengan sama frekuensi atau compatibility ya. Kayak gue bisa beneran nyambung sama nih orang atau enggak, dan itu menurut gue barengan sama fisik. Kayak nggak ada yang duluan. Karena menurut gue sambil lu lihat sama orang, lu sambil menciptakan first impression Nah. tersebut ya kan. Nah, Terus lu sekalian ngobrol tuh. benar. Sebelum ke situ compatibility ngerti nggak nih belakang lu nih Mal nih? Itu yang gue Compatibility. khawatir tuh. Jujur, Itu jujur. gue khawatir tadi barusan Jujur. tuh. Lu tadi gue liat ngangguk-ngangguk aja. Dalam hati compatibility ya apa tuh? Gitu. Oh, cocok apa enggak? Kompeti apa kompeti? Compatibility. Biar gak jomplang. Thank you. Cocok apa enggak biar nggak Cocok. jomplang. Iya, cocok apa enggak gitu. Gue pakai bahasa ringan-ringan aja ya. Enggak. Soalnya bahasa gue tuh banyak yang aduh. Berarti tadi nggak apa-apa, justru ini menjadi edukasi. Jadi, Betul, Oh, edukasi. oke, Jadi oke. penonton kita kan yang nonton nih kan Biar bisa dapat edukasi juga. bagus. Edukasi juga. Ya. Iya. Jadi aku yang harus menyusul bukan kalian yang harus. Benar. Keren, keren. Fisik pertama, fisik dan frekuensi itu satu level. Betul. Compatibility Habis itu kedua. compatibility. Ketiga apa tadi? Banyak sih sebenarnya. Gue ada respect, trust, Respect ya. respect. Pokoknya gue love nggak di love tuh menurut gue suatu kesatuan, dan itu dipecah menjadi hal-hal tersebut gitu. Oke. Jadi bukan kayak fisik terus cinta gitu, enggak. Gak secepat Menurut itu gue ya. cinta tuh yang menyatukan hal-hal yang tadi gue sampein gitu. Oke. Masuk sih. Ya kalau dibikin standar kayak gini mah masih masuk lah. Masih masuk, masih Iya. masuk. Lah. Cuman bahasanya aja buat orang-orang yang kayak gue tuh nggak paham, Mungkin makanya rumit ya. miskomunikasi. Mungkin yang protes nggak paham kayak gini-gini kali. Ya kan? Iya mungkin. Tapi ada yang bilang katanya cewek nggak semandang fisik laki-laki, Mal. Menurut lu gimana tuh? Katanya Setuju sih. cowok tuh lebih makhluk fisik dibandingin Setuju banget. perempuan katanya. Karena itu emang ada penelitiannya, woy. Ini tapi gue Oh, iya. jadi ilmiah banget, udah gue nggak jadi deh. Loh justru ini kan mengedukasi. Itu ada penelitiannya. Jadi memang perempuan tuh attracted to wealth, Nah. sementara men are attracted to beauty gitu. Oh. Jadi memang fair enough kalau misalnya cewek menurut gue dia pengen punya pasangan tajir banget gitu. Tapi si cowok ini juga kayak gue mau cewek yang cantik banget meskipun sorry ya otaknya dongo gitu Iya. misal. Itu ya sorry itu sih, tapi itu sering terjadi di realita Iya. gitu. Gue nggak ada. Boleh, boleh. Kartu dong sih. Oh, kartu. Udah kartu nggak botol nih. Tapi gua ada yang flash nih. Nah, Anjay. flash oke deh. Flash boleh nih. Itu. Flash nih. Berarti women are attracted to wealth, Well, kekayaan. betul. Men are attracted to Beauty. beauty ya. Nah, Gitu. dari teori itulah juga terjadi ya mohon maaf fenomena gadun gitu ya terjadi. Iya, bener. Karena dari situ ya. Kalau ngomongin penelitian tidak bisa diambil cuman dari satu doang ya. Harus dipahami dulu konteksnya apa. Jadi ketika dibilang woman attracted to wealth dan men attracted to beauty, harus dilihat waktu itu penelitiannya dibikin tahun kapan. Nah, Harus dibikin tahun kapan. Jadi pada saat itu ketika perempuan undervalued, terus mereka nggak underpaid, mereka nggak bisa punya pendidikan atau akses keuangan dan pekerjaan, otomatis mereka akan attract-nya sama yang kaya untuk menaikkan derajatnya mereka ya, Oh, untuk iya. menaikkan kualitas hidup gitu. Dan kenapa laki-laki? Karena perempuan dijadikan status sosial pada saat itu. Jadi lu baru dianggap sukses ketika lu bisa mengeluarkan seorang perempuan dari kemiskinan. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan penelitian itu masih relevan gak ya sampai sekarang? I think you need to read more. Iya. Karena nggak bisa dilepaskan dari konteksnya aja sih. Udah banyak cewek-cewek sukses soalnya sekarang ya banyak ya sekarang. Kalau zaman dulu mungkin gitu ya. mungkin sama kayak orang yang masih percaya zodiak ya Cing ya. Itu kan dibuatnya 2000 tahun sebelum Masehi Zaman kan. sekarang juga masih Masa ya lu masih nyari pacaran dari zodiak? gue percaya zodiak sih, Cing. Gue Leo, gue emosian, gue percaya sih, Cing. Ini gua nggak percaya zodiak. Iya. Selain Gemini tapi gua kalau itu gua percaya. Iya, gue juga nggak percaya zodiak, tapi kenapa gue nggak pernah ketemu Gemini yang nggak brengsek ya? Nah, Gue juga nggak Iya. percaya.
Nah, tapi nih Malika lagi nih. Dampak positif negatifnya apa nih Mal dari tren orang dari pasangan dari standar TikTok ini nih ya kan? Menurut gue sih kalau misalnya dampak positifnya jadinya banyak perempuan yang lebih melek, terus juga kayak gue nggak mau di-treat seperti ini, terus juga sadar bahwa gue sebenarnya deserve better, gue harusnya nggak dihargai lewat ini, bla 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 gitu kan. Tapi menurut gue dampak negatifnya juga jadi sering ada double standard gitu. Jadi kayak misal dia nuntut gue mau laki A B C harus bayarin gue, itu bare minimum nggak sih nyamperin gue dari Bandung ke Jakarta, kan cuma nyamperin doang misalnya bilang gitu. Tapi dia kalau disuruh ngelakuin hal yang sama kagak mau gitu. Atau enggak dia nggak bawa anything to the table menurut gue gitu. Jadi kadang gue kalau dengerin cerita orang yang dia ngomong kayak gitu tapi sebenarnya dalam hati gue udah tahu nih orang sebenarnya juga ada kontribusi apa sih. Gue cuman ya gue ngerti. Tapi sebenarnya kalau gue bisa ngomong tuh dalam hati gue udah ya elah, iya pantesan aja lu nggak dapet itu bukan bare minimum soalnya gitu, karena lu aja nggak ngasih apa-apa in the relationship. Jadi kalau lu mau dapet sesuatu ya lu harus ada yang lu kasih balik juga feedback ya, harus seimbang lah ya, seimbang gitu ya. Meskipun tentu ya feedbacknya nggak selalu sama, misal kayak gue pengen dia nyamperin gue dari Bandung ke Jakarta, bukan berarti gue juga harus nyamperin dia gitu loh, tapi mungkin kita care-nya dari hal lain gitu, atau mungkin lo bisa jadi perempuan yang kasih dia peacefulness gitu. Naik Wush kan juga udah gampang sekarang gitu-gitu kan. Bener Mas. Abang kan nebeng sama Bang Emil kan sekalian kan dia juga kesini. Ya kan Cing? Nah kalau menurut lu seakrab apa sih Cing? Nggak dulu sih, seakrab apa sih sampai bisa nebeng kayak gitu sih Cing? Bang saya mau nyamperin Malika nih, oh iya bareng aja sih juga mau ada meeting kebetulan di tahu. Menurut lu Ref dampak positif negatifnya? Gue boleh tahu dulu nggak sih standar TikTok yang udah dinormalisasi apa mungkin sih? Revina kan kurang aktif di TikTok nih. Kita kasih tahu dulu atau contohnya apa? Bisa velocity kan? Bukan yang begitu standarnya beda. Banyak nih Rev kayak tentang untuk bayarin makan tuh bare minimum nggak sih? Atau misal antar jemput tuh bare minimum nggak sih? Itu lo yang ciptain? Enggak, maksud gue ya banyak diomongin dan gue banyak nimbrung di situ juga. Kalau bayarin kayaknya jelas lah ya, maksudnya apa? Cowok bayarin cewek? Iya makan doang nih ya kan. Ya kalau untuk gue pribadi sih sebagai cowok ya pride sih ngebayarin cewek makan sih. Cuman kalau ceweknya gue pengen, udah nih aku bayarin ini, ya udah makasih gitu, nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, jadi standar TikToknya tuh cowok membiayai perempuan gitu. Iya, intinya kayak gitu deh. Tapi dalam banyak kondisi berbeda, kayak misal tadi ada yang jemput, ada yang bayarin ini, ada yang bla bla gitu. Dan perempuannya kontribusinya apa? Kalau di standar TikTok, makanya di standar TikTok jarang gimana? dibahas. Jarang dibahas. Itu dia lebih ke tentang cowok sebenarnya doang. Kalau misalkan cewek berani nuntut ABCDE, cowok berani nuntut ABCD juga harus berani di sebaliknya sih. Nggak bisa cuma nimpang. Nah masalahnya kan perempuan-perempuan dimanapun ya, nggak cuma di TikTok aja, most of them pengennya dibayarin. Pengennya kalau misalkan ngedate, dari makan, nonton, apa-apa semuanya dibayarin, antar jemput dan segala macam semuanya ditanggung sama cowok. Dan ceweknya nggak bisa offer apapun selain cantik. Gitu sih, ya menurut gue. Ini boleh ngomong kasar nggak sih? Boleh. Bebas. Gue bingung gitu. Jadi kalau cewek-cewek ini nuntut kayak donatur, dilarang ngatur gitu-gitu dan segala macam ya. Mengerdilkan diri sendiri sebagai perempuan yang bisa dibayar tuh menurut gue aneh sih. Karena kenapa nih? Apa namanya? Bingung. Lu kenapa sih? Tapi itu ya kenapa bayarin makan tuh bare minimum, cowok seakan-akan cantik doang tuh kayak bare maksimum gitu. Iya, kayak gue udah dandan gitu, soalnya gue udah capek-capek dandan hari ini manicure dan pedicure. Ya kok lu mau cantik boleh loh, cuman terus ngapain ya waktu ngedate, apalagi tuh first date ya, apalagi tuh first date. Menurut gue terlepas dari gendernya, lu harus memang siap duit untuk bayar nggak sih? Siap duit kalau misalkan ada apa-apa di jalan, betul. segala macam. Kayaknya lu harus memang siap sih. Iya. Terima kasih. Kenapa nih? Keren. Berarti poinnya tetap ya, kalau misalnya lo pengen sesuatu, lo juga harus mastiin lo bisa memenuhi hal tersebut
terlebih dahulu gitu, benar gak? Iya. Iya kan? Iya sih. Kalau di Jaktim jangan jadi bocah naker lah. Nah, Naker apa sih? Itu kayak manfaatin orang. Numpang hidup sama orang gitu. Iya, lah. gitu. Oke. Hanya karena yang lu bilang tadi, karena lu cantik, lu merasa punya bisa minta apaan aja bisa gitu minta ya apaan kan aja ibaratnya. gitu. Iya. Itu sih, tapi emang standar TikTok sebenarnya rada bahaya dan bikin risih juga cing sebenarnya. Mhm. Kayak gue juga nggak tahu ya, kayak semenjak nikah gitu ya, gue sebel sama algoritma TikTok bini gue gitu. Kenapa? Kayak Gimana tuh? selalu ada suami yang lebih baik dari gue gitu cing ibaratnya. Tolonglah ByteDance nih diperhatiin dong tuh kalau Asli. orang untuk PT yang punya TikTok gitu ya. Di Asli. FYP-nya kasih statue aja yang banyak gitu atau Velocity Pro Max sih kan. Iya. Ada aja yang beliin apalah, ada yang nentengin tas Iya, sejauh iya, apa gitu. Dan untuk para istri juga kalau suami lu green flag, keep aja sendiri gitu, jangan diupload-upload. Baru tadi malam macing. Baru Iya. tadi Gimana malam tuh? banget. Istri gua kan sekarang FYP-nya tentang suami dan istrinya ketika hamil, suaminya nemenin istrinya senam. Itu cing, gue juga udah senam mulai. hamil kan. Mm-mm. Ayang tuh begini nih kayak suami. Ya udah aku nggak kerja, aku nggak ngonten ya. Iya, aja mirip-mirip konflik itu kayak gitu. Kalau sekarang ngebandingin bisa ngeliat di medsos langsung, Cing. Nah, itu resiko nggak untuk laki-laki di zaman sekarang atau mungkin ke depannya bisa lebih kacau lagi, kita nggak tahu ya. Menanggulanginya gimana tuh Mal, menurut lu Mal? Iya. Kalau menurut gue dari awal kita sebagai audiens harus juga bisa milih sih, kayak ya udah ini cuma buat ditonton aja, bukan untuk bener-bener diiriin. Kayak ada loh suami di luar sana yang dia pas hamil gini, karena kita juga harus tahu bahwa nggak semua hal yang dipost di konten tuh organik gitu loh. Itu tuh Iya. banyak juga yang settingan, dan maksud gue kan banyak juga ya kasus yang udah kebuka bahwa ini aslinya suaminya tuh selingkuh loh walaupun di konten seperti ini. Iya, iya. Ini Oh. aslinya suaminya tuh nggak pernah beliin dia apapun loh, semua yang dia bilang dia beliin itu tuh istrinya yang beli terus pura-pura gitu kayak kamu Wah, kesini itu dong. parah sih. Tapi maksud gue kayak gitu kan banyak ya. Nah kita cenderung fokusnya sama apa yang kita nggak punyanya gitu, Iya yaitu sih. ini nih dibeliin, ini nih temenin bla bla bla. Nah kalau menurut gue dari awal lu sebagai audiens bisa ngebandingin diri lu sama what's in the content, menurut gue lu harus tinjau lagi sih Iya, diri lu dalam bermedia iya, sosial iya, gitu. iya, iya. Karena yang bikin konten nggak salah menurut Iya, gue. bener kayak tadi Apos bilang kan, berarti aku nggak konten ya. Karena kan misal ini, misal FYP nih, suami green flag nih, Iya. nemenin, misalkan apa ditemenin tuh, Iya. dia bangun dibawain makanan segala Makanan macem. Nah, segala abis itu di scroll lagi, suaminya Cowok kerja ini. keras. Iya. Suami kerja keras sama ini Keras. suami bikin furniture sih. Tuh lihat tuh suami ini tuh nggak beli barang, bikin sendiri. Lu pikir gua bisa? Nah, kita nggak bisa dapat semua green flag, bener nggak? Iya, Kita bener, harus gue pilih setuju. salah satunya gitu ya, ibaratnya Iya. kan. Jadi buat istriku, aku cukup tampang aja lah. Seksi. Cukup. Seksiku. 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 Aku Nah, cukup tampang aja. Menurut lu Ref, resikonya apa tuh dari fenomena yang tadi gua sama Apos ceritakan tuh Ref? Menurut gua sebagai pengguna sosial media mau dimanapun harus disesuaikan sama kemampuan masing-masing ya, kemampuan masing-masing dan kemampuan pasangan masing-masing. Jadi kalau misalkan pacar gue bisanya beliin gue Louboutin Lu Iya. butong tuh apa? sepatu, Oh, sepatu. Oke. Aku kira sepatu desainer Sepatu gitu. mahal lah intinya Gue gitu. pikir cake zaman sekarang gitu Iya, kan tadi. lu butong. Oke, kayak kita misalkan es krimnya baru bisa es krim Häagen-Dazs gitu. Oke. Ya lu jangan bandingin sama cowok lu yang baru bisa beliin IC, nggak Nah. adil, nggak adil. Tetep Kayak udah gitu. dicontohin hal sederhana Häagen-Dazs Iya. gue nggak tahu. Nggak ngerti ya? Tetep nggak tahu. Kan di mall banyak loh. Atau yang perempuan gitu, Ah, cowoknya ngelihat ceweknya duh seksi banget karena Oke. ceweknya adalah konten kreator fitness atau gym. Oh iya iya. Jangan dibandingin sama ibu rumah tangga atau working mom gitu, Bener, atau bener. cuman yang kerjaannya ya di kantor doang, yang bisa punya waktu nge-gym tuh paling cuma sejam atau 2 jam sehari, yang nggak akan bisa dibandingin Oh, iya. gitu. Kadang gue akuin gue sebagai cowok juga selalu ngituin istri gue, ayang kayak dia dong gitu. Nah, itu apa tuh yang lu gituin tuh? Apaan? Yang lu video apa tuh? Gue tuh itu ini apa BABI Sport. Oke. Nih kayak dia Lo nih. Yang. BLBI Nih kayak dia nih. Apaan yang lu suruh kayak dia? Kayak ininya apa stylannya kayak gitu-gitu. Oh, fashion. Kadang gue Fashion, juga suka begituin dia kan. Iya. Berarti timbal balik kayak dia gituin lu Iya. gituin dia juga gitu ya. Gue tuh ibaratnya. sama istri gue tuh udah sampai di tahap kayak, yang lu lihat tuh cantik banget yang. Bisa kali kayak gitu. Gitu-gitu. Oh, berarti komunikasinya sampai fase gitu ya. Iya, jadi- Berarti kalau level lu beliin Häagen-Dazs ya Häagen-Dazs aja gitu ya, Ref ya. Gue pernah beliin istri gue Häagen-Dazs kan. Terus dia kayak nggak terima gitu, Cing. Kayak, dia bilang sama gue kayak ngapain Häagen-Dazs? Lebih seger ML di Fresh Cola gitu. Oh iya deh. Maaf ya sayang, gue bilang sorry nih aku
hilaf barusan gue. Iyalah, refleks banget maksud gua kan. Iya, ML di press Es sekolah. krim Bagus ya usah bridgingnya ya. Bagus banget ya. Nah, berarti mungkin kita tanya jangan di kita doang, Cing, ya kan. Kita terlalu self-centered kayak barusan tuh ya kan. Betul. Lu ngalamin juga nggak kayak gitu? Apa tuh? Standar kayak nih, kayak gini dong, kayak Ya, gini lu dong. ngalamin nggak? Enggak sih, untungnya. Kalau gue tuh di TikTok mungkin banyak ngomong ya guys, tapi menurut gue in a relationship gue malah lebih calm dan lebih jelas sih maunya apa. Makanya orang selalu bilang, ih nih orang banyak mau banget, tapi lu lihat nggak, gue banyak mau pasti gue punya pacar weh. Kecuali orang yang udah banyak mau tapi nggak pernah ada yang deketin, lu lihat deh salahnya di mana. Kayak mungkin kalau nggak ada yang deketin, gue nggak bilang lu udah pasti salah. Tapi kalau lu punya banyak standar, lu kerjaan jadi pembicara sana sini bla bla, tapi lu nggak pernah ada yang deketin, mungkin ada sesuatu yang juga kita harus benahin dari diri kita. Betul. Itu loh Kak. Nih tanpa menyebut nama, ada nggak konten kreator yang menurut lu kayaknya tuh absurd gitu soal nyari pasangan dengan standar TikToknya gitu, kayak standar lu kayak gini aneh juga ya. Misalnya cowok harus apa, cewek harus apa, tapi yang lu pas ngeliat akhirnya nggak kayak gitu dah gitu. Nggak kayak gitu. Gue nggak pernah sih. Soalnya menurut gue semua orang sah-sah aja mau lu punya standar sebagus kayak ya kan? Itu sah-sah aja, kecuali kalau nggak ada yang deketin lu. Setelah lu udah punya standar itu 5 tahun nggak pernah ada yang deketin lu. Ya mungkin standar lu ketinggian kalau kayak gitu. Antara standar lu ketinggian atau enggak elunya nggak mencapai standar itu sendiri. Iya. Jadi pas lu menjalanin kayak kok nggak dapet ya? Iya. Oh ternyata standar di gua nggak nyampe di standarnya tersebut, dia betul, gitu ibaratnya kayak gitu ya. Menurut lu Ref, lu setuju tuh? Gimana? Setuju. Gue nggak ada spesifik konten kreator yang menurut gue absurd standarnya sih. Cuman I think beberapa kali di FYP gue kelihatan kayak yang pengen banget ketemu Prince Charming. Kayak dia sekolah nggak lulus misalkan, terus gajinya baru berapa, tapi pengennya cowok yang naiknya Mercedes-Benz, pengen Audi, pengen diajak makannya di sini dan segala macam. Menurut gue yang kalau cowok kaya juga nggak bakal mau sama lu gitu. Ini gue sudah bakal nyari lu. Gitu. Rumah lu masih depan gang. Maksud gua gini, Gitu, iya. Naik Mercy masuk gang rada sempit nih. Maaf ya. Iya, belum tukang kebab lewat apa. Aduh, susah. Cowok-cowok yang aduh gue tuh pengen kalau kayak gini mah gue nggak mau nih ceweknya terlalu terbuka-buka gitu di TikTok dan segala macem. Yang cantik juga nggak mau sama lu. Nah, itu maaf kan. Maaf nih. Cantik-cantik lu suruh naik Ember ya kan? Iya bener ya. Jadi lu jangan ya misalnya tadi ya lu motor trondol, lu demen trek-trekan gitu kan. Terus kayak nyari ini spek Dian Sastro. Ya, bisa dong. Lu untuk dari supirnya dia aja udah susah gimana jadi pasangan gitu kan. Deket-deket dia aja udah ditendang bodyguard lu. Iya. Emang harus itu sih ya. Berarti nggak ada ya Mal ya standar yang terlalu tinggi ya. Kalau menurut gua nggak ada. Ya udah setiap orang bisa punya standar. Bener. Tapi kayak yang tadi Revina sampein, kalau misalnya lu expect banyak terus yang tadi dibilang cowok kaya juga nggak mau sama lu, ntar juga dia akan sadar sendiri kok nggak ada ya nih laki-laki kaya yang deketin gue sama sekali. Jadi dia akan ke-attack sama standar yang dia bikin sendiri itu. Lama dia akan sadar ya kayak iya. Dia kenapa yang deketin gue selalu smartphone dengan brand tertentu. Nah, itu caranya gitu. Kayak kok gue udah 4 tahun belum pernah nonton Premiere ya. Nah, itu tuh. Terus kalau dia mau tetap stick dengan standar tersebut ya sah-sah aja lu akan selamanya jomblo ya nggak sih? Karena lu halu woy jatuhnya. Karena menurut gue banyak yang ngasih standar tinggi-tinggi lupa memantaskan diri juga sih. Wah, itu yang susah. Kayaknya itu harus dipotong ya. Itu apa? Tadi apa? Memantaskan diri. Iya. Memantaskan diri. Iya, dia menetapkan standar tinggi tapi lupa untuk memantaskan diri. Iya, Revina 2025. Quotes. Iya bener, lo harus sesuai sama standar dan harus tahu posisi lo di mana kan. Sama kayak temen gua sama Apos di stand up ada kan, jomblo lama nih kan kayak, lo kenapa nggak jadian? Sebenarnya udah ada yang gue incer gitu kan. Siapa? Personal JKT dia bilang ya susah dong. Karena ada aturannya gimana sih? Mereka emang nggak boleh begitu-begitu. Iya. Itu delusi tuh sampai sekarang sih. Sampai sekarang. Tapi udah mulai sembuh sekarang nih. Udah mulai sembuh. Kayak gitu ya. Nah, kalian tapi pernah ngalamin kayak misalnya deketin orang terus sadar di tengah kayak bukan standar gue deh gitu. Atau kebalikannya kan orang deketin lu kayak aduh mohon maaf nih belum sestandar gue gitu. Dari belakang dulu, Cing. Langsung Ref. Beberapa kali
pasti pernah lah ya. Yang mana tuh? Gua udah deket terus kayaknya nggak sesuai sama standar gue dan sebaliknya Iya. gitu. Standarnya Sebaliknya. kekecilan atau ketinggian? Kekecilan. Kekecilan. Apa momen yang bikin lu sadar kayak belum standar gue ternyata? Gue tuh biasanya nyari laki-laki yang tax bracketnya sama. Apanya? Financial tax bracketnya sama. Oke. Kita di kelas yang sama. Jadi di umur segini kan gue udah pasti kayak masukin duit, ada untuk investasi, ada yang untuk dibuat bisnis, ada yang dibuat apa dan segala macam. Oke. Dan kalau misalkan tax bracketnya di bawah gue, tabungan darurat, investasi dan segala macam tuh gue nggak bisa ngeliat masa depan akhirnya. Padahal gue tuh selalu nyarinya cowok yang umurnya lebih tua daripada gue. Jadi gue ada mikir kalau di umur segini aja gue tuh udah bisa investasi setiap bulan atau nabung setiap bulan dan lo nggak bisa, kayaknya kita nggak akan ada masa Jauh depan. deh gitu. Nah itu nyari standar yang beneran sama, bukan nyari yang lebih. Iya. Gitu. Tapi lo kalau kayak gitu lo bilang nggak alasannya ke Bilang, dia langsung gitu? Gue cukup blunt kalau sama laki-laki Itu bagus. gitu. Gue cukup kayak gue nggak mau tiba-tiba ngeghosting atau tiba-tiba Oke. Mungkin pelan-pelan ngilang, gue nggak suka. Iya, Jadi kayak iya. kayaknya gue nggak cocok karena gini-gini dan segala Gini-gini. macam. This is what I need in relationship. Ini apa yang gue mau dari cowok. Kayaknya you don't fit the standard. Kayak I hope you find the best gitu. bilangnya juga maksudnya kan bisa halus aja Baik-baik. mah. Iya Jangan- bisa. Jangan Pasti kayak bisa first date kayak, dikomunikasiin. sorry aset udah di mana aja. gitu dong. Itu jadi lo yang nyebelin kalau kayak gitu ya kan. Itu tidak begitu. Sejujurnya Coba gue lihat juga BPKB. setuju sih. Jangan. Jangan terlalu itu. Jangan. Gitu. Kartu ATM masih silver apa platinum? Ah, itu Jangan kayak terlalu gitu ya. terlalu itu cing. Malah red flag kalau kayak Gak gitu. usah nanya, itu mah lihat aja pas dia lagi keluarin sambil ngintip-ngintip gitu. Iya. Financialnya harus ini ya, satu bukan selevel tapi satu inilah ya, tahapan lah ya, level sih bisa Gue gak dikatakan. pernah sih ngalamin ini, tapi gue tuh curious banget tentang yang tadi Revina sampein. Soalnya Rev, banyak teman-teman gue yang kalau misalnya dia nyampein gitu ya, bicu apalagi tadi tentang ngomongin tentang financial status gitu ya, itu cowoknya egonya kena gitu Rev. Jadi misal lu bilang nih kayak, sorry ya bukannya gue merendahkan atau gimana, tapi ya gue udah tua, gue udah umur segini, gue nyari yang serius. Nah tapi untuk saat ini kayak kita belum bisa, semoga lo nemu yang cocok bla bla. Nah itu dia bisa merasa dikecilkan gitu oleh lo. Itu lo pernah gak ngalamin kayak gitu? Simply mereka nggak emotionally mature aja buat gue kalau gitu. Karena biasanya kalau misalkan sama pacar gue yang sekarang dari awal kita mau PDKT udah tanya what do you look in men, sama gue nanya what do you look in woman gitu. Lo butuhnya apa dan segala macam gini. Terus kita openly yang kita mampu provide apa yang kita bawa ke meja gitu, apa yang kita bisa offer. Jadi waktu udah nyambung jadi. Karena kalau misal menurut gue nggak mau buang waktu lama-lama untuk PDKT terus kayak nggak nyari tahu dia tuh spending habitnya kayak gimana, dia pinter apa enggak, dia kalau misalkan sama isu-isu tuh kayak gimana. Gue nggak punya waktu untuk itu sih. Jadi biasanya gue udah ngomong di depan, what's your stance on this gitu. Jadi langsung. Berarti kalau misalnya gue bisa tarik, emang lo sama laki lo yang sekarang juga emang saling buka-bukaan dari awal gitu ya. Dan kalau misalnya si cowok yang lo deket nggak bisa nerima apa yang lo buka gitu, berarti mungkin dia memang emotionally immature aja dan itu alasan kalian juga nggak cocok gitu nggak sih Re? Dan gue juga nggak nyari cowok yang egonya fragile sih. Fragile, iya betul. Oke, berarti itu kan secara finansial harus level ya. Iya. Nah, untuk Revina nih, saldo berapa sekarang di tabungan, Rev? Enggak. Terlalu ini mas, itu mas. Itu privacy ya? Terlalu Karena soalnya straight to the point kan. Orang tua sendiri pun nggak sampai segitunya. Iya, orang tua aja gue nggak tahu. Iya. Terlalu Pasangan aja nggak ada kewajiban untuk ngasih tahu ya. Bener. Iya. Tapi kalau itu tadi Malika kalau perlu tanya, Revina pernah nanya, kayaknya sebenarnya nggak perlu nanya, kadang udah kelihatan ya Rev ya. Udah kelihatan dari sih, spending perilakunya, habitnya gerak-geriknya. gimana. Iya, Kalau lu first date ke cafe terus dia manggil waiters kayak ada yang buy one get one nggak? Itu tuh udah. Gue nggak apa-apa lo sama gitu. Oh, itu nggak apa-apa ya? Bawaan gitu. Oh, Berarti iya, lo iya. tuh cerdas aja secara finansial. Secara finansial maksudnya Oke. tuh lebih mapan, bukan berarti lo splurging tapi nggak mikir sih. Benar, gitu. benar. Iya Kalau sih. misalkan first date dia jemput lu naik mobil langsung kayak, sorry boleh tethering nggak? Aku lagi ngirit pulsa nih. Gue nggak ada masalah Itu lagi. cerdas secara finansial nggak? Itu medit tuh, sumpah. Itu medit Itu tau nggak? mungkin cerdas secara finansial tapi secara sosial agak kurang kayaknya. Agak kurang. Iya. Ada kurang sih. Tiap ketemu tethering mulu sih agak kurang ya. Nah tapi Malika katanya lu pernah bilang di TikTok lu bahwa kayak cewek jangan nurunin standarnya ibaratnya kan. Nah pernah nggak kalian berdua ngalamin kayak gitu? Misalnya kayak
standarnya nggak nyampe, tapi kayak aduh tapi dia Gua- baik atau ganteng atau Gue cinta banget nih. gue cinta banget sama nih orang, jadi udah deh gue kompromi deh, nggak apa-apa gitu ibaratnya. Iya. Gue sendiri gue pernah sih. Pernah tuh. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Gue pas itu nurunin standar gue, tapi gue pikir gue bisa get along with it gitu. Gue tuh, gue ngerasa gue kalau di relationship gue tuh harus di baby banget orangnya sebenarnya. Jadi gue anaknya acts of service banget. Oke. Terus kayak lu harus 24/7 be there for me. Oke. Gue harus kayak misal gue ada acara sama teman-teman gue, ya lu ikut acara gue gitu. You become a part of my friend group also gitu. Oke. Gue orangnya kayak gitu. Jadi pastinya pacar gue ini akan get along sama sahabat-sahabat gue, akan sering datang ke acara keluarga segala macem, antar jemput. Kalau gue sakit temenin gue suntik ke dokter gitu kan. Dan ini memang sudah terjadi dari dulu karena gue selalu pacaran dari circle itu aja. Jadi rumahnya juga deket gitu loh. Oke. Karena menurut gue ada faktor itu juga ya. Lu nggak bisa expect orang untuk antar jemput lu kalau rumah dia jauh gitu. Nah, Itu menurut gue juga ada faktor di situ Kak. Jadi gue juga walaupun gue nuntut, gue masih bisa mikir gitu. Karena adek gue juga cowok dan adek gue juga melakukan hal yang sama kayak gitu. Oke, jangan terlalu jauh gitu ya. Betul. Pada saat gue pacaran sama cowok ini, singkat Hmm. cerita gue sering banget nyamperin dia last minute. Karena dia kadang males jemput gue. Terus juga dia nggak pernah ikut sama teman-teman gue, selalu gue ikut sama teman-teman dia gitu. Oke. Urusan bayar-membayar, terus urusan nge-treat itu mah bagus ya, cuman untuk effortnya nih minim sebenarnya gitu. Nah gue 3 bulan awal, 4 bulan awal gue get along with it, gue udah adaptasi, gue yang sering nyamperin dia, terus juga gue selalu ikut sama teman-teman dia ngajakin gue last minute kayak kamu di mana ikut yuk gabung, gue selalu ikut gitu. Tapi pas udah 6 bulan akhirnya gue capek dan akhirnya gue jujur ke dia. Terus dia juga bilang bahwa gue bukan tipe yang bisa nge-babyin cewek lagi. Maksud gue kita pacaran ya kayak orang temenan aja gitu loh. Compatibility tadi tuh iya, gak ketemu tuh di situ ternyata tuh. gue gak ketemu gitu. Oh. Akhirnya gue capek sendiri dan akhirnya gue ninggalin dia. Dan karena kita dari awal belak-belakan gitu ya, jadi gue sama dia masih temenan sampai sekarang. Cuman kalau untuk pacaran gue nggak bisa, gue nggak kompatibel sama orang kayak lu gitu. Dan cowoknya juga nggak salah lah, emang Cowoknya dia nggak juga bisa nggak aja salah. kan. Gak Iya, cocok bener. aja compatibility. Nggak cocok Dan aja. gini nggak sih, cewek tuh bener nggak, cewek tuh kayak netapin standarnya sebenarnya ngelihat bapaknya juga nggak sih? Iya bisa jadi sih, tapi kalau gue punya standar dari gue aja sendiri. Iya. Lu Ref pernah nurunin standar kayak gitu? Pernah. Gue pernah Gimana pacaran sama cowok yang secara fisik tipe gue banget, tatoan, kekar gitu-gitu kan. Oke. Ganteng, model gitu. Terus nggak kompatibelnya di masalah otak kali ya. Apa? Oh gitu. Itu ngaruh Otak sih. kali ya. Karena Masalah otak. kalau menurut gue beauty fades. Lu mau secakep apapun, mau secantik apapun, lama-lama tuh gak bakal kekikis gitu. Cuman gue akhirnya jadi nggak bisa ngobrol apapun sama dia gitu, nggak bisa ngomong kerjaan, nggak bisa ngomongin tren yang lagi ngetren apa sih gitu, gue nggak bisa gitu. Bete Jadi sih kalau pacaran gitu. jadi permasalahan kebanyakan orang-orang ganteng dan orang-orang cantik ya, karena mereka cantik, mereka stop di situ aja, value-nya ya cantik dan ganteng, fisiknya bisa dijual, fisiknya udah cukup untuk diajak di tongkrongan. Oke. Jadi mereka tuh nggak perlu ngejokes. Biasa kayak lu pasti tahu ya, kayak ada omongan kayak orang cantik pasti nggak lucu gitu, orang Oh, ganteng iya, nggak lucu iya, gitu iya, kan. Orang ganteng nggak lucu. Orang ganteng nggak lucu Iya. gitu. Orang karena ya udah mereka ngerasa ganteng aja cukup, cantik aja cukup, dan menurut gue tuh nggak kompatibel sih, karena gue tuh suka banget ngobrol. Jadi kalau gue nggak bisa respect lu secara otak, menurut gue pengetahuan kita nggak nyampe, pengetahuan kita nggak nyambung, ya gue nggak mau berkembang sendirian, jadi lu bukan buat gue aja gitu. Itu sih. Iya sih, lagi ada yang viral apa gitu, ngebahas dolar turun, ya Nggak Males sih. nggak bisa sih, males sih. Tapi tuh lu bertahannya berapa lama tuh Ref? Kayak Setahun. gitu? Setahun tahan ya? Dan momen apa Ref yang bikin lu sadar kayak Iya. wow. Jadi, gue sama dia tuh aktor. Oh, I Dia see. aktor. aktor. Jadi apa namanya, gue itu sering gue kerja kantoran kan sekarang. I have my own business. Terus gue sering ngobrol sama dia dan segala macam.
kita sering berantem karena gue tuh ngerasa kita tuh udah nggak bisa ngobrolin apapun loh. Jadi kalau ketemu lu main Mobile Legends, kalau Anjir. gue juga temenin main BTW, Iya. gue yang kenalin gitu. Terus Oke. akhirnya jadi nggak ada ngobrol, terus kayak lu mau ngobrolin apa gitu kan. Akhirnya gue sampai ke couple terapi. Wah, sampai ke situ. Oh, ada couple terapi di dunia ini. Ada. Couple terapi sih. Oh, ada, Couple Cing. terapi buat pasangan gitu. Terus di satu sesi, 2 sesi dia masih assessment, tiba-tiba it doesn't work gitu. It doesn't work buat gue. Jadi gue ngerasa gue berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan itu, lama-lama enggak gitu. Berarti IQ juga ngaruh ya. Ngaruh, Cing. IQ juga ngaruh ya. IQ Coba- sama EQ sih. EQ juga penting. Emosionalnya Betul. gitu. Betul. Mm-mm. Apa bedanya tuh IQ sama EQ? IQ, EQ ya QQ lah. Gue udah lama gak main QQ. Ya memang jangan sering-sering sih. Jangan sering-sering. Dulu Jangan udah cukup sering-sering, gitu. ya. Nah, kalau misalkan kita mengibaratkan public figure nih yang sesuai kriteria Hmm, kita secara fisik, fashion, dan finansial kira-kira untuk dibayangin aja gitu. hmm. Siapa kira menurut kalian? Gue ada tapi gue malah gak mau sebut. Soalnya justru kalau gue look up to-nya ke orang-orang terdekat. Jadi gue Oh, gak mau sebut karena gue iya, malas betul. kalau mereka Iya, nonton. iya. Artis luar deh, artis luar. Artis Gak ada, luar. gak ada. Gue malah look up tuh ke orang-orang yang habit sehari-harinya gue bisa lihat ke istrinya atau ke pasangannya gitu. Iya, Gua- takutnya GR Iya, tipis, takutnya Cing. GR, Takut cuy. GR tipis ya. Terus takutnya ntar dia mikir, berarti lu mikir gue ganteng dong. Iya, Anjing, ntar jangan. Pakai topi di kebelakangin enggak? Enggak, 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 pasti enggak. enggak. Kalau tadi Revina bilang tipenya yang berotot, keker gitu kan, Iya. bertato. Kalau gue sukanya yang cowok ganteng baik, kebayang nggak? Yang Oh, iya, model-modelnya pretty kayak boy ya? Afgan modelnya. Oke, Gue lesung kayak boy, gitu, good boy. Iya. Berarti lesung Gue pipis. suka yang modelnya kayak gitu. Aku Afgan ada masih kena ya. tipis. Yang kayak aku Afgan ada. gitu. Nih, Tapi kan lesung. secara sifat gue nggak tahu ya. Iya, nggak kenal ya. Iya, iya. Lu Rev, ada Rev? Kalau finansial, gue suka konten kreator Philip Mulyana. Feby Mulyana. Philip Philip itu Mulyana. cowok gitu. Ah. Secara finansial dia melek banget dan ngomongnya itu antara cewek dan cowok. Jadi seimbang Oke. kalau finansial. Oke. Melek lah. Gue kalau misalkan ngomongin konten finansial dan segala Oh. macam masuk di otak gue gitu. Timothy masuk. Enggak, itu Enggak nggak masuk bisa. ya. Timothy Nggak Ronald bisa. enggak masuk Iya, ya. Nggak bisa. Iya, iya. Soalnya gue masih dianggap miskin soalnya sama dia. Gue nggak bisa. Kalau fisik menurut gue Ganindra Bimo badannya Bimo bagus sih. banget. Wah, Nggak iya. usah cewek, nggak Itu usah iya cewek. sih. Iya. Wah. Aku ngelihatnya pun anjir. Jalan itu keren banget. Laki-laki, Maco gitu ya, Cing, Ah. kayaknya. Tapi kalau pakai jersey kerahnya ke atas masih approve. Masih approve dia pakai jersey. Masih Masih nggak apa-apa. kalau seganteng itu, sebaik Apapun itu, aman sesopan ya. itu karena Iya Kak Bimo sih. tuh emang sangat humble kan. Iya, iya, Iya iya. sih. Kalau cewek istrinya Kak Bimo, Andrea. Andre. Wah, couple goals Couple banget Gila, ya, couple bener goals couple memang, goals memang. banget ya. Couple Couple goals sih. Itu emang suka couple goals. olahraga itu Iya, kan. betul. Penting Itu sih. itu ya juga ya buat. Ih, hobi bareng. iya. Berarti lo nggak ada satu orang yang mencerminkan semua gitu, ada nggak? Rev? Enggak ada. Kepisah-pisah ya. Berarti mix and match. Kalau bisa Iya. fisik Fisiknya Ganindra ini, Bimo heeh. dengan finansialnya Philip Mulyana. Philip Mulyana, fashion Fashion? Gue lagi nggak segitunya sih Ricky sama fashion. Kalau fashion, Enggak. Jejo kurang approve ya, varsity Mungkin gitu. satu lagi personality kali. Personality. Cowok dengan kunci-kunci di celana tuh. Kayak tensi. Gitu. Iya, 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 iya. Oke, menarik. Iya sih, mix and match gitu mungkin lebih make sense ya kayak gitu ya. Menarik. Nah, tapi ada juga yang bilang nih Malika lagi nih, katanya standar TikTok buat cowok nggak ada habisnya, kayak fisik ada standar, pacaran juga diatur, nggak boleh nge-like foto cewek di sosmed, nggak boleh asal follow gitu. Apakah ini akan bertambah terus nanti dengan bertambahnya waktu gitu? Lama-lama cowok juga bingung apa sih ini yang boleh gitu ibaratnya. Geli nggak sih lu, Sa? Ngerti sih. Dengan Kalau menurut standar gue TikTok. kayak gitu gue sih geli ya. Gak boleh like gitu ya. Iya. Kalau FYP-nya ada cewek joget-joget marah. Iya. Kalau aku sih iya. Kalau gue sih sama cewek gue, sama istri gue udah ya itu tadi gue mah. Gimana? Sampai ada cewek top pun gue share ke dia. Hmm, Tapi gue juga mungkin juga kalau bolehin sih. kalau lewat di FYP mungkin bukan kuasa cowoknya ya, tapi kalau nge-like satu komen kan itu udah Udah Tapi kan puasa kalau dia lewat gitu ya. FYP, Kan sesuai Ya, FYP. algoritma. iya algoritma karena lu sering nonton itu, Cing. Betul, iya betul, sih. FYP lu apa sekarang? FYP gue. Ah. Statue. Statue. Nah, gue yakin sih itu bini lu ya yang nyekrol ya. Ya kadang ada orang-orang bule juga, terus kayak Hmm. Orang bulenya ngapain nih? statue. Statue. Enggak. Kan nggak ada statue di luar.
Iya. Tapi Andrew Tate sering lewat deh FYP gue jujur. Gue nggak tahu tuh apa yang mau TikTok katakan ke gue dengan munculnya Andrew Tate ya. Apa gue kurang sigma atau kurang sering fitness mungkin apa gimana? Gue nggak tahu kenapa itu ya kan. FYP lo apa Mal? Gue kebanyakan konten-konten yang mirip sama gue atau nggak fashion sih. Gue suka. Fashion. Iya, gue malah jarang beauty. Fashion ya. Mundut Mustafa lewat ya berarti itu ya? bukan yang gitu, fashionnya beda. Ada fashion. Beda. Iya. Tapi kalau gue sendiri gue nggak pernah ngatur-ngatur cowok gue sih. Dari Oke. dulu gue emang bukan tipe yang ngecek-cek HP dan lihat dia nge-like siapa segala macem gitu. Gue kurang Iya. peduli kalau gue. Likes masih aman ya berarti ya Mal ya? Likes, comment, following siapa gue gak terlalu peduli. Bahkan gue gak ngecek. Kalau Gue story cuma bareng. lihat langsung yang gue lihat depan mata gue aja. Perilaku dia kayak apa gitu. Soalnya menurut gue kadang ya, kita tuh jadi ngecek-ngecek karena kita ngelihat yang depan mata kita tuh udah gak enak. Kayak misal depan mata aja lu udah genit-genit, gimana lu di belakang gitu. Oh, yang depan mata ya. Kadang gitu. Misalkan lu lagi makan di Gultik gitu berdua, terus ada cewek lewat, terus dia udah sampai nengok gitu kan. Nah kita jadi kayak, atau dia apa gue sampai cek-cek aja ya. Kiu gitu. Boy, Nah itu lebay, itu gak ada yang pakai boy. Red flag. Itu lu gak sih? Kemana Neng? Kemana Neng? Kemana Neng? Apalagi padahal lu lagi ngedate gitu, ada cewek lewat, dia kayak Ica kali. Tinggalin guys. Ica kali. Iya. Sombong amat. Berarti cewek tuh curiga karena ngeliatin di depan mata gitu ya Mal. Itu ya? sih kalau gue. Jadi kalau misalnya depan mata nggak ada tanda-tanda dan nggak ada bau-bau aneh, gue nggak akan pernah tuh yang namanya ngecek kalau gue. Oke. Cuman kalau misalkan cowok lu ya kan di postingan cewek cakep ada dia nge-like mulu, lu curiga nggak kira-kira? Gue sih mendingan yang like cewek cakep daripada yang like cowok cakep mulu. Gue takut ya kan. Nyokap gue pernah ngomong gitu, kecuali dia ke Gap ngapain gitu kan. Iya. Kalau dia nge-like-in semua cewek cakep, Benar. terus seksi-seksi, ya mendingan dia nge-like-in cewek cakep. Daripada wallpapernya artis K-pop cowok Iya, gitu kan, cowok, itu gue lebih takut, woy. itu curigakan. Gue lebih itu kalau putus gue lebih sedih sih. Iya kalau sih, misalnya iya K-pop sih. Lu cowok. kalah sama cowok. Gue kan? kayak jadi cuma sampai di sini kita. Iya gitu. Lu setuju Rev itu Rev? Nge-like masih aman ya? Aman, Nge-like. gue sama cowok gue cukup terbuka sih masalah kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu password handphone masing-masing, cuman karena out of respect jadi kita nggak mau buka-buka gitu. Oke. Karena cowok gue sama gue berkomitmen untuk ngasih rasa aman kedua belah pihak. Jadi kalau misalkan gue udah mulai ngerasa kayak gak aman sama ini, dia pasti kasih tahu apa yang bisa gue lakuin ya biar lu ngerasa safe gitu. Dan cowok gue juga kalau misalnya dia lagi cemburu sama cowok, konteks temenan kalian kayak gimana ya, sedekat apa ya, gue boleh nanya. tahu nggak gitu. Jadi Oke. komunikasi kami baik banget sih. Jadi Tapi Itu banget banget. nggak perlu kayak gitu. batasan lu apa? Kan tadi kan kalau Malika kan cowoknya genit tuh. Lu baru batasan lu apa tuh kalau sama pasangan lu? Gue sama cowok gue ngomong kayak gini, ketika lu melakukan sesuatu hal yang lu tahu itu bakal nyakitin gue, itu udah gak boleh. Itu berarti kalau misalnya lu melakukan itu secara sadar, berarti lu udah gak respect sama gue, ya ngapain lagi nih hubungan dilakukan gitu. Jadi gue mau jalan sama cowok lain tuh boleh, yang penting dia tahu konteksnya apa, kemana, terus ketemunya agendanya apa gitu. Dan itu juga berlaku buat dia mau ketemu sama temen ceweknya atau ketemu sama siapa tuh boleh, chat-chatan juga boleh, tapi gue mau tahu konteksnya apa, jadi bener-bener transparan. Itu good banget sih. Itu sih Iya, konteksnya harus jelas ya. konteksnya Misalkan harus jelas. ada kerjaan nih, meeting di coffee shop berdua, itu jelas gitu ya. Kalau kayak aku mau jalan sama temanku cewek kemana? Ke Bali 3 hari 2 malam gitu. Kopi shop juga. Kopi shop juga. Tapi di Bali. Tapi di Bali. Beda itu. Iya. Nah, kalau feminine energy tuh sebenarnya apa tuh definisinya tuh? Malika dulu deh. Revina dulu deh, gue terus Iya, Revina ya dulu deh. kan? Jujur gue sangat-sangat jijik sama semua orang yang bikin konten dark feminine energy, soft feminine energy gitu sih. Nah, ini Karena- nih. Definisi dulu, Rev. Definisinya apa itu? Feminine energy, feminine itu berarti ke perempuan-perempuanan ya, ada Oke. sih gitu. Maskulin tuh dianggapnya laki, kayak dari femme itu bahasa Prancis, perempuan, mas itu laki-laki. Oke. Dan konten kreator yang dark feminine lah, soft feminine energy, kayak lu kalau ngomong harus lembut, harus kayak gini dan segala macam, ujung-ujungnya untuk manipulasi cowok menurut gue. Nah, ini gue cari nih. Aku kenal legend. Nggak, maksud gue gini loh, kalau misalkan sisi maskulin cowok itu cuma dilihat dari gimana cara dia ngebayarin first date atau ngebukain lu pintu,
sisi feminin lu dari apa? Dari ngangkang. Ah. Dari masak. Karena menurut gua cowok gua masuk ke dapur masakin buat gua, dia nggak feminin. Oke. Dia tetap jadi laki Dia buat tetap jadi gue. laki, Oke. betul. Ketika Oke. cowok gua mendengarkan gua, terus waktu gua nangis-nangis, gua lagi anxious dan segala macam, dia nggak jadi feminin buat gua. Dia tetap jadi laki buat gue. Nggak mengurangi Nggak maskulinitasnya dia ngurangi gitu ya. maskulinitasnya dia, nggak naikin feminitasnya dia gitu. Iya, iya, iya. Ngambil Cowok gua mau ngegosip sama gua gitu tentang teman kantornya. Menurut gua dia nggak feminin. Oke. Ya kalau gibah aja, kenapa harus dikotak-kotakin gitu? Betul. Bener. Kalau ngambil nasi buat suaminya? Kenapa emang kayak kenapa sih nggak boleh saling melayani Saling gitu? Ah, Itu. Kenapa sih nggak boleh saling melayani? Boleh aku gitu? ngomong satu? Boleh. Boleh. Kan tadi udah. udah. Iya, Boleh iya, bareng iya. nggak boleh? Satu, 1, 2, dua, 3. Emang itu nggak bakal disensor? Iya, 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 iya. Ya, iseng aja. Berarti ngebantu beres-beres rumah lah, apa kayak nyuci piring gitu-gitu juga bentuk maskulinitas juga ya, Ref. Iya, ya? karena Iya. harus respect sih buat gua. Nah. Pekerjaan domestik harus dibagi gitu. Oke, Misalkan nah. gua yang lebih jago masak. Jadi laki gua biasanya bersih-bersihin rumah gitu. Bagi-bagi skill aja, kalau lu jagonya di Iya, sini, lu di sini, kalau gue bisa itu ya jangan suruh gue untuk di sini gitu kan ibaratnya. Iya, terus kalau misalkan cowok gua mau pakai skincare, cowok gua mau pakai parfum, dia mau lebih fashionable gitu dan segala macam. Gua sih nggak ngerasa dia tiba-tiba jadi cewek ya. Jadi cewek. Nah, gitu. itu gitu. Catet tuh. Atau harus ada Ah. sisi keibuannya. Cowok itu harus gini, kasih makan egonya. Menurut gua Nah. Coba sekali. Nggak usah pakai begini. Iya, beda orang itu kalau ada begini tuh, udah beda orang tuh. semua orang tuh pasti punya ego ya. Semua Iya. orang pasti punya ego. Dan menurut gua antara lo mau fasilitasin egonya itu terserah lu. Cuman kalau difasilitasin terus egonya dan segala macam, ya lu nggak akan berkembang gitu. Nah. Misalkan gini, lu adalah breadwinner di rumah. Lu tulang punggung keluarga di rumah. Lu yang cari duit dan segala macam. Hanya karena lu yang cari duit, berarti kan lu yang bikin dapur di rumah lu ngebul kan. Iya. Oke. Iya. Tapi apakah berarti istri lu nggak boleh punya pendapat? Boleh Dan dong. terus kalau Iya, nggak misal juga atau dong. gue harus ngomong kayak gini, iya Mas Apos, makasih ya udah dikasih tahu gini-gini. Gue nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Tapi gue dengan kelembutan gue intinya mau lu ngebayarin rumah. Gue maunya intinya kayak gini. Enggak sih. Menurut Iya, gue ya benar. komunikasi aja. Iya. Komunikasi nggak perlu bentak-bentak, tapi juga nggak perlu ngasih makan ego lu kalau gitu. Benar. Iya. Gue setuju. Nah, tuh. maksudnya kebanyakan konten kreator feminin aja nih ujung-ujungnya cuman menjual suara lembut. Manipulasi tadi. Manipulasi. Gimana Manipulasi. caranya biarkan cowok itu lebih maskulin daripada kamu. Kalau kita kerja, kita independen, kamu jangan terlalu maskulin di depan. Tolonglah Apa sih? ini. Jangan terlalu maskulin sih. Wah. Enggak Gua- sih, gue geli sih. Boykot deh konten kreator feminin. Nggak usah ya teman-teman maksudnya. Tapi intinya itu jangan terlalu menjunjung apa ya? Didewa-dewakan banget gitu ya. Iya. Sekiranya ya Ref ya. Cowok melakukan hal kayak gitu juga bukan berarti dia nggak maskulin juga gitu ibaratnya ya kan. Nah, Revir juga pernah bilang katanya nggak terlalu suka cowok yang banyak nanya gitu kata lu ya. Ref ya. Apalagi perhatian yang basic banget gitu. Iya sih. Banyak nanya kayak gimana tuh Ref? Mungkin karena gue udah umur segini, terus pacar gue tuh juga umur 40. Jadi Emang lu umur berapa sih? Dia tadi 29. dibahas terus. Oh. 29. Jadi Milenial. pacaran gue sama dia tuh nggak kayak hari ini udah makan belum? Ya. Enggak sih. Kayak bocah Kayak MTS ya. Kesadaran masing-masing sih menurut Iya, gue. berarti itu mah bocah ya. Mm-mm. Bentar Ref, gua unsend dulu WhatsApp gua ke Enggak, tapi kalau itu buat out of care karena gue sering gak makan, menurut gue tuh oke, karena gue tahu konteksnya. Iya. Cuman kalau misalkan gue harus deket lagi sama cowok, kayak kamu dia makan belum, gue geli. Basa-basinya. Capek Basa-basi ya. sih. Untuk Iya. balik ke level situ lagi Mm-mm. capek ya. Gitu. Oh, berarti banyak tanya tuh maksudnya banyak nanya yang Mm. basa-basi gitu. Gak ada konteks lah. Atau banyak tanya kayak hal-hal yang seharusnya nggak ditanyain gitu. Jadi Kayak, ikatan dongonya. Iya, lu boleh Google kok. Boleh Google kok, Kayak sayang ibu kota Thailand apa ya? gitu. Bangkok. Iya, Bangkok. iya. Hai Apa sih? Google. Emang ada Kenapa yang sih? dodol itu nanya kayak gitu. Mm-mm. Iya. Lu pernah mah ngalamin cowok kayak gitu tuh yang kayak ini apa sih? Karena kan chattingan di awal apalagi PDKT ya, itu Iya. penting banget ya Ref ya. Iya, PPP bales dong gitu. Gue doang, gak ya. pernah sih. Gue gak pernah. Soalnya balik lagi, gue kalau misalnya dari awal, biasanya gue tuh ketemu dulu malah. Kalau misalnya gue Iya. ketemu udah gak nyambung,
gue nggak akan lanjut ke chat gitu. Dan biasanya kan nanya yang udah makan atau belum tuh di Iya. chat. Nah, tapi sebenarnya mungkin itu juga mungkin kita bersyukur kita udah nikah sekarang, Cing. Karena Iya. ternyata banyak nih yang misalkan first date nih atau dikenalin orang misalkan, kan habis itu dia lanjut chatting kan. Nah, banyak cowok tereliminasi di chatting itunya, Cing. Oh iya. Jadi begitu ketemu nih, cowok tuh bisa perform menurut gua. Tapi cowok disuruh chattingan banyak yang ngeblank. Ternyata gitu. Mungkin nyambung tuh. skill itunya kali Cing kalau di chattingan mah. Skill textingnya kan. Iya, skill texting Lu tau itu nggak? juga ngaruh Nih, sih. intermezzo dikit Iya. ya. Iya. Skill gua untuk cari perhatian ke seksiku. Di chat nih, Gimana di chat tuh? nih. Seksi kan? Iya, baru kenal nih, Cing. Oh, baru kenal nih. Iya, minta nomor WA gitu. Ah. Ya. Gua pokoknya pagi lah, Iya. jam 8-an. Gua tiba-tiba tolong. Oke. Gitu, Cing. Terus dibilang, Kenapa nih? Tolong kasih kabar nggak? Kamu baik-baik aja Jijik apa enggak? banget. Tapi lucu. Iya. Yang ketawa. Tolong. itu belum jadian tuh. Belum, baru 1 hari dapat nomor HP, Iya, Cing. jangan, karena kan banyak cowok yang nggak tahu gitu. Kadang udah first date besoknya nge-WhatsApp kan kayak good morning gitu. Iya. Dibalas sama ceweknya gitu kayak sama-sama good morning. Dibalas lagi. Ah. Pap dong. Ya, Jangan dong. langsung banget tuh. Langsung banget. Baru first date semalam ini nggak boleh kayak gitu gitu ya. Skill sih, Cing. Skill sih. Nah, pernah nggak ilfeel di chat lu, Mal? Iya. Banyak loh yang kayak gitu loh ternyata Gue loh. nggak pernah. Jangan nanya ke gue kalau yang soal ilfil di chat. Karena gue Langsung nggak video pernah. call. Enggak, gue biasanya langsung juga. ketemu. Oh. Dan balik lagi gue kalau pacaran tuh biasanya orangnya dari situ-situ lagi Kak. Jadi nggak pernah yang kayak tiba-tiba Oh, ini bukan orang stranger. absurd banget stranger Oh. gitu, nggak pernah gue. Iya, dijodohin nggak pernah juga. Dijodohin sering, tapi ya circle-nya circle itu lagi. Oh. Apalagi kalau gue kan sekolah Islam ya, sekolah Islam tuh itu lagi Kak. Al-Azhar lagi, Alizar lagi, Itu aja. anak-anak itu lagi gitu. Iya. Gitu, Soalnya gitu. teman-teman gue yang rata-rata absurd itu biasanya orang jauh gitu loh Kak. Kayak bener-bener gue ketemu misal di aplikasi dating app gitu. Oh, oke. Atau gue dikenalin dari temen gue yang gue juga baru kenal temen influencer gue, jadi circle-nya jauh dari mana, umurnya jauh gitu. Nah, itu absurd Itu absurd tuh. Ah. Kalau gue lingkungan sekolahnya di Jaksel lagi, situ-situ lagi. Iya. Jadi pasti cara ngomongnya sama-sama aja. Berarti lu nggak pernah ketemu tuh sama cowok yang bio Instagramnya kamu dulu baru Nggak Persija. pernah. Unfollow blok. Semoga jangan. Biasanya Semoga juga jangan. Persija dulu baru kamu biasanya Iya, gitu. biasanya gitu. Ini saking bucinnya kebalik. Unfollow blok. Balik lagi Unfollow nggak blok. salah, Iya. tapi nggak kompatibel aja Ah. gitu. Lu pernah nggak deket sama cowok yang bionya halo stalker? Red flag. Gue pernahnya full time traveler. Atau yang misalnya Lu cowok tanya lu kerja apa? misal cowok bionya biasa aja nih, tapi profile picture-nya di puncak bakar rokok begini. Gue tahu banget tuh, Iya iya kan? kebayang lagi kayak gitu. Iya. Iya, Itu bionya ya? nggak ada apa-apa, Itu. Cing. Bionya Iya. nggak ada apa-apa. Hah? Cuman foto profilnya ini, Cing. Apa tuh? Megang tutup lensa Canon. Oh kebayang. So paling campers ya. Dulu. Iya. Gue bilang sama temen gue tuh install Bumble kan. Dia mau Ah. pasang foto yang kayak gitu bakar rokok Iya. di puncak. Gue bilang, bro, lu kayak gini, lu susah di swipe kanan gitu. Pasti semua ke kiri gitu. Iya. Terus gimana Za? Apa gue harus ganti foto? Enggak. Rokoknya lu ganti fresh cola MLD. Ah. Iya, Dua iya. tuh masuk. Dua. Akhirnya lu langsung swipe kanan semua tuh kayak Iya. anjing, 1000 cewek Za. Ya Iya, iya. iyalah. Kan gue udah bilang sama lu dari awal. Gimana sih lu gak dengerin gua lu? Betul. Gitu. Nah, tapi ada opini begini juga nih guys nih. Katanya misalkan cewek nih berharap cowoknya misalnya ya bisa beliin gue barang-barang branded gitu kan, banyak yang gue juga baru tahu ternyata banyak kan tas-tas harga mobil gitu bisa dikatakan ya kan, yang mungkin buat cowok kayak kok nggak beda sama tas 20.000 di Taman Puring, mungkin begitu bagi Iya, cowok iya, kan. iya. Nah, ada yang berpendapat cewek kalau berharap dibeliin kayak gitu harus bisa beli pakai duitnya sendiri dulu, kalau enggak lu nggak fair gitu ya. Benar. Lu setuju nggak tuh Mal? Atau nggak gitu-gitu Oke, gue banget? dulu ya. Iya. Karena gue bakal jawab ini kompleks, jadi Oke. gue persingkat aja. Iya. Gue setuju sama ini, Mm-mm. tapi akan ditinjau kembali kepada kasus itu sendiri. Karena kalau misalnya cowoknya menurut gue udah tajir banget, karena gue udah ngeliat nih dari teman-teman gue ada beberapa yang tajir banget, mereka udah ngelihat barang mewah tuh bukan sesuatu yang wow lagi, jadi Biasa kayak aja biasa gitu aja. Jadi ya. kalau misalnya lu ulang tahun gue kasih Balenciaga itu sangat-sangat santai gitu. Iya. Atau misalnya anniversary kita 1 tahun gue kasih lu Chanel 100 juta,
itu emang ya udah, walaupun aslinya misal si cewek cuma pakai tas 5 juta, tapi dia bahkan nggak tahu tas itu merek apa. Si cowoknya nggak tahu tas lu tuh harga 5 juta gitu loh. Cowoknya nggak tahu. Nggak tahu, yang Iya. cowok ini lihat cuman cewek ini ngebawa kebahagiaan di hidup gue. Kita udah bareng-bareng gini. Jadi udah sekarang ulang tahun gue mau kasih dia sesuatu yang gue suka, yaitu tas Chanel ini menurut gue bagus dari dia. Jadi gue kasih gitu. Oke. Dan biasanya cowok-cowok yang kayak gini nih yang udah di level tinggi banget ini, menurut gue ketika putus mereka biasanya nggak ungkit-ungkit Kak, justru. Oh, Oh, emang ada ungkit-ungkit. yang Ada yang kayak abis putus kayak ya udah gue send channelnya kemarin gitu. Iya, Nggak ada ya nggak begitu. gitu. ini masih ada bonnya. Nggak kayak gitu. Iya. Dan ini gue pernah lihat Cowok-cowok juga kere. temen gue kayak gini dalam kasus mobil. Jadi Wah, mobil. Iya, jadi temen gue cuman bilang kayak ya gue susah kemana-mana segala macem, tapi dia nggak minta gitu loh. Terus cowoknya kayak ya udah dikirim, maksudnya dikasih aja mobil baru buat ulang tahunnya, gitu loh. Dan itu nggak diminta balik karena memang ngasih itu dengan dasar gue sayang sama lu udah banyak bantu gue, jadi nih gue bantu lu gitu loh. Oh. Nah tapi kalau kita ngomonginnya gue sekarang atau mungkin orang secara umum gitu ya, kasus secara umum, ya kalau lu minta sesuatu ya lu harus mampu afford itulah. Kalau nggak kan jadinya standar ganda balik lagi. Iya, nggak Gitu. fair ya Nggak hitungannya. fair. Oke gitu ya. Berarti Gitu. itu tapi green flag banget ya. Dia ngasih mobil tuh tiba-tiba tuh. Iya ngasih mobil. Di bulan keberapa jadian? Gue nggak tahu deh itu. Tapi emang udah gede sih orangnya. Iya, akan susah tuh ceweknya akan membandingkan dengan pacar berikutnya takutnya kan. Walaupun mobilnya bukan mobil mewah ya, cuma Iya. maksud gue tetap aja itu mobil di atas 200 juta coy. Iya, ntar dia itu udah putus mal ya. Ya udah putus. Pas jadian lagi ke cowok yang berikutnya kan kayak aku susah jalan kemana-mana nih. Udah aku pesenin Grab deh. Aduh. Aduh, beda. red flag. Dan kok setahu beda gue emang nih? ceweknya ini nggak materialistis, biasa aja gitu. Be true aja dengan keadaan dia gitu. Lu setuju Rev dengan itu Rev ini statement? Gimana? Setuju. Kalau misalkan lu minta sesuatu, misalkan lu pengen dibeliin Balenciaga, ya kalau lu nggak bisa beli buat diri lu sendiri, ya berarti emang ya bukan lu nggak pantas untuk pakai barang kayak gitu nggak sih? Bener. Gitu. Iya. Karena nanti kalau misalkan nih gue beliin cowok gue PS5, harganya berapa sih PS5? 10-an lah. 10 juta ya. 10 juta. Nanti kalau misalkan timpang banget atau dia ternyata gue nggak bisa tuh beli 10 juta, terus cowok gue juga harus maksain dia gara-gara dia udah beliin gue 10 juta, gue juga harus beliin dia kayak gini. Gue nggak Oke. mau sih. Nggak mau ya. Gue Oh, juga iya, nggak mau iya. sih. Jadi rule of thumb-nya berpasangan, perut lu sendiri harus udah kenyang, baru lu ngajakin orang berpasangan. Bener. Lu harus mampu dulu. Kalau lu udah mampu buat diri lu sendiri, terus lu berlebih untuk ngebagiain orang lain, jadi lu mau beliin kado, lu mau ngajakin makan lebih enak dan segala macam, lu tuh udah bisa mampu diri sendiri gitu. Bener. Kalau lu belum mampu beli sendiri tapi lu minta itu Nah, iya, Itu baru. nggak fair ya Rev? PSK, Oh, apa? mau kondo. Boom. Langsung loh, aku suka loh. Sorry ya, maaf ya. Maaf ya. Sorry. Aku selalu kayak bikin kita selalu inget kayak Iya. ini Revina Ini nih yang gua tahu nih Revina. begini Ini nih, yang kan. aku tahu. Iya. Tapi bener maksudnya gini, misalkan lu mau beliin hadiah cowok lu katakanlah Balenciaga tadi misalkan ya kan. Tapi lu belum mampu untuk beliin Balenciaga gitu. Iya. Nah, mungkin orang banyak yang kayak apa ya? Kan ada juga irigo yang kayak Balenciaga ya kan. Mas, Gue punya tuh Mas. waktu itu. Mas. Udah gue jual gocap dia. Kenapa lu jual? Akhirnya podcast posting gue jual 50.000 itu akhirnya. Iya ya gitu ya. Tapi emang finansial tuh salah satu standar TikTok yang cukup sering diperbincangkan malah dibandingin fisik, dan Memang. kayaknya fisik personality nggak sesering finansial ya. Iya. Mungkin karena fisik tuh selera, personality tuh harus dinilai subjektif, finansial tuh mah kelihatan gitu kan. Nah, tapi ada yang kontra juga bilang kayak tapi ntar jadi transaksional dong hubungannya kalau kayak gitu. Nah, lu menurut lu gimana tuh? Bener gak kayak gitu? Atau nggak apa-apa justru? Kalau gue sih, sorry ya, cuman gue setuju sama hubungan justru harus transaksional. Tapi Oke. justru kita harus tanya transaksionalnya ini apa? Apakah selalu tentang uang gitu loh? Oke. Karena malah kalau hubungan gak transaksional dalam arti kita nggak ngelihat, pokoknya gue tulus sama lu, gue orangnya tulus, lu gimana pun ke gue tetap tulus, kayak hubungan orang tua anak gitu loh Kak. Oke. Itu malah jadinya lu mau gue, lu udah bohongin gue, hianatin gue, terus ternyata lu morotin duit gue doang, gue tetap tulus. Kalau menurut gue that is not a healthy relationship gitu. Itu salah juga Salah. gitu ya. Malah justru harus transaksional dalam arti gue dapet sesuatu dari lu, misal gue dapet care, gue dapet love, gue bisa kasih lo peacefulness misal gitu. Nah itu yang namanya transaksional menurut gue. Iya, Tapi iya, bisa iya. jadi beda di orang lain. Kalau orang lain pengennya kayak, ya gue mau pacaran karena gue pengen laki biayain hidup gue. Terus si laki ini nggak merasa terbebani dengan membiayai hidup dia, dan laki ini pengen cewek yang cantik gitu misal.
walaupun itu doesn't work on me, tapi kalau itu works on them dan mereka nggak merasa tertekan, menurut gue itu sah-sah aja juga. Gak apa-apa gitu. Iya. Jadi kalau gue orangnya bener-bener suka-suka lo selama tidak merugikan siapapun, dah gitu. Selama transaksional sama-sama menguntungkan ya. Selama sama-sama nggak ada menguntungkan, salahnya, betul gitu sekali ya. gitu. Iya, peacefulness sih. Betul. Kayak, kebanyakan cowok tuh nyarinya sebenarnya itu Cing ya, kayak ketenangan atau Benar. kayak maksudnya kita bisa fokus ngapa-ngapain gitu. Ya kan, makanya temen gue pengen nyari cewek yang gak bisa ngomong gitu karena bisa pengen kayak Maksudnya aku. maksudnya introvert maksudnya introvert Hah? ya. Istriku diem aja loh, Introvert kalau itu kan introvert. Iya gitu kayak wah ini terlalu peaceful bro, gue bilang jangan juga lah gitu kata gue waktu itu. Soalnya kan banyak juga kan yang bilang kayak lo hati-hati lo sama dia, lo diporotin doang, tapi si cowok ini malah ujung-ujungnya nikahin ceweknya gitu. Benar. Padahal kita udah bilang lu tuh diporotin doang coy, dari awal dia nggak pernah tulus sama lu. Tapi kalau si cowok itu nggak merasa dia dimanfaatin dan dia nyaman-nyaman aja gitu loh, karena nggak apa-apa gue diporotin karena gue juga morotin keseksian dia misal gitu. Nah. Gue juga seneng mandangin keseksian dia. Berarti kan itu sama-sama menguntungkan untuk mereka, nggak harus menguntungkan Fair untuk gitu. kita, tapi untuk mereka menguntungkan gitu. Iya, benar. Kayak gue morotin duit lu Lu silakan morotin yang lain nih yang Iya. maksudnya kan gitu kan. Iya gitu. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Nah kalau lu Ref, menurut lu gimana tuh hubungan transaksional tuh? Menurut gue memang hubungan harus transaksional sih, tapi yang Oke. seimbang. Hmm. Karena menurut gue kalau tadi katanya nggak apa-apa dia gue diporotin nggak apa-apa, yang penting gue bisa memanfaatkan keseksiannya dia gitu. Berarti cowoknya di sini sih punya power duit ya. Iya. Betul. Punya power duit. Di hubungan yang sehat seharusnya meminimalisir adanya power play. Power play dengan duit Power play misalnya. dengan duit. Ya kalau misal gue udah punya duit, gue bayarin lu semua makanan dan segala macam gini-gini semua yang gue bayarin, lu kontribusinya apa ya selain gitu? Oh iya. Ini Gitu. dia nih. Silakan Ini gitu. dia. Menurut gue nggak apa-apa. Itu menguntungkan buat si perempuan, tapi untuk menguntungkan juga buat laki-laki karena dia dapat badan gitu Dapat kan. badan. Oke. Tapi hubungannya jadi timpang. Iya. Hubungannya jadi Iya, timpang karena mau nggak mau cowoknya lebih keluar duit gitu. benar. Lebih keluar duit, dia punya power di sini. Lu punya duit, lu punya kuasa. Gak kayak gitu. Iya. Menurut gue selama cowoknya nggak merasa nggak merasa diporotin, nggak keberatan dan segala macam, ini tuh hanya di surface gitu loh, hanya di surface. Karena kalau hubungan ini berkepanjangan akan ada power play gitu, akan ada power play. Benar. Jadi kalau mau transaksional memang harus seimbang gitu. Iya, nah kan kalau tadi kan itu kan power play kan kayak dia mau dapat badan tapi dia ada power play, dia punya duit gitu ya. Iya. Nah kalau cowok yang minta dapat badan tapi dia juga nggak punya duit gimana tuh Ref? Menurut lu, Ref? Itu mas namanya ya itu langsung Itu kalau katain gue aja. mau bilang itu laut aja. Langsung Menimbulkan katain masalah aja. baru, Apa? Langsung katain aja itu. iya langsung patahin aja. Hmm. Itu. Gue pengen mancing opini gitu-gitunya Cing, maksudnya dari Revina Cing Iya. kan. Oh iya ya. Iya. Kalau gitu aku diemin ya. Lu mancing gua diam oke. Kalau bisa aku ngompor ya. Nah, tapi nih, misalkan nih, lu berdua ketemu cowok yang dia provider banget gitu kan. Dia bisa kayak tadi tuh cowok ngasih mobil ke temen lo itu mah. Pokoknya semua dia kasih dan dia nggak pernah minta balik apapun. Pokoknya dia nge-spoil lu dengan ya duit lah kita katakan ya, dalam bentuk ajak liburan yang mungkin ke Europe gitu-gitu. Nah, lu akan mempertanyakan gak literasi finansialnya? Ini duit dari mana atau ya udah nikmatin aja gitu. Ya, pastilah. Takutnya kan traktir ke Europe, pintu diketok, KPK datang. Iya, pasti lah, Gitu, pasti iya. lah, pasti. Kita nggak pernah tahu dia dapat duit dari mana gitu kan. Cing. Disneyland tiba-tiba ya lanjut. Tutup Disneyland maksudnya gitu kan, Iya. maksudnya tutup Disneylandnya gitu. Itu ditanya tuh. Pasti dong. Kalau dibilang kayak kamu nggak perlu tahu, pokoknya aku Hmm. provide semuanya. Nggak Gitu. mungkin, karena kan kalau misalnya lu nggak tahu, lu akan pasti lu ngegali-gali lah. Kayak kalau misalnya, apalagi kalau misalnya orang tajir, lu pasti pengen tahu dia kerjanya apa. Terus masa lu even nggak tahu kantornya di mana, itu kayak menurut gue impossible weh. Iya. Karena tiap hari kan lu pasti kayak kamu di mana, abis ini mau nyusulin nggak? Kalau lu Iya. aja nggak pernah tahu dia meeting sama siapa, di mana. Oh. At least pekerjaannya bergerak di bidang Bergerak. apa, itu deh. Kalau dia kayak enggak, aku fin bro sayang, jadi aku emang gak kelihatan kerja, tapi aku nih Tapi setiap hari ada tahu yang stacking, setiap tapi hari ada tahu yang stacking. kena tipu, ada tahu yang kena tipu. Ada yang kena tipu ya? Ada tahu pacaran terus Terus
dia sih ngakunya ini, ternyata ini gitu. Oh iya banyak banget Iya, tuh, ada banyak. yang- Kan sampai ada Banyak filmnya banget di yang Netflix, gitu. Simon apa gitu. Oh itu yang kalau itu yang emang nipu kan. Iya, itu emang Iya. nipu. Tapi mungkin apa kalau yang lebih ringan ada yang diem-diem ternyata dia kelilit pinjol lah atau apa Iya. gitu-gitu ada juga Nah, yang itu gitu-gitu. juga ada. Penting berarti untuk menanyakan literasi finansial ya Mal. Penting Ya? menurut gue. Lu Rev setuju juga Rev? Setuju. Ya jangan main terima-terima aja duit ya. Iya. Karena gue harusnya sih sanksi ya, karena misalkan ada cowok tiba-tiba mau ngasih gue ini itu, gue mau tahu motifnya apa. Oke. Iya. Kalau Iya. masalah dia nggak dapet duitnya dari mana dan segala macam, bukan urusan gue, tapi motif lu apa ke gue. gitu sih. Oh. Jadi Oke. tiap bulan slip gaji lu deh sini. Karena gue nggak mau tahu nanti kalau misalkan ternyata uangnya didapatkan secara Iya. kriminal gitu ya. Iya, iya. Gue nggak mau keseret-seret. Gak ada yang Bener. tahu kan. Jadi mending gua nggak kriminal tahu. kan. Iya. Gue mending Jadi nggak tahu. nggak apa-apa untuk first date kayak sorry minta rekening koran dong 30. Ya udah kita ngedate, kita ke bank bareng-bareng. Mutasi 1 minggu terakhir nih minimal Iya, gitu kan. Mutasi 1 minggu terakhir. Nah, terus cowoknya balas kan, Ah. fisik atau PDF nggak apa-apa. Ah. Dia bikin visa jatuhnya. Terlalu. Gitu. Sekalian kita ngurusin NPWP. Nah, misalkan tadi kita balik ke nurunin standar lagi tuh. Mm-mm. Lebih oke, maksudnya lebih worth it nurunin standar di orang yang misalnya finansialnya belum nyampe atau kayak fisik or personality-nya yang belum nyampe gitu. Misalkan kayak dia baik tapi tajir. Dia baik dan tajir, sifatnya rada-rada judes, oke deh. Atau kayak fisik Cuman boleh kurang. milih 2 ya. Oh iya, misal cuma Oke, boleh oke, pilih cuma 2 boleh gitu. pilih 2. Fisik, baik, dan finansialnya belum nyampe. Mungkin cowok kebanyakan akan ngorbanin finansial kali ya, Finansial, karena iya. kita yang Kalau tanggung jawab cowok, kan. iya. Nah, kalau cewek gimana tuh? Heeh. Gue akan milih finansial sama personality. Oke, fisik bisa di Fisik ini ya. bisa dipoles, lalu bisa nge-gym, Iya, gitu kan, masih bener. bisa perawatan bareng dan segala macam gitu. Sifat nggak bisa yang dipoles ya, Rev ya? Bisa tapi sulit dan gue nggak punya energi untuk itu. Oh, Gitu. Oke. Kalau lu belum selesai sama trauma-trauma lu Kalau- atau lu sama masalah-masalah lu, kayak Bener. gue nggak punya I can fix him energy gitu deh. Kalau fashion mungkin bisa diperbaiki ke Iya bisa Igun, diperbaikin. kan. Betul. Kenapa ke Igun? Mas Didit. Mas Didit bisa Iya, gitu. iya. Kalau menurut lo, Mal? Kalau gue personality udah pasti nggak bisa diubah. Nah fisik sama finansial nih gue nggak bisa pilih, soalnya gue harus lihat seburuk apa, bayang nggak? Oke. Kayak fisiknya seburuk apa, lu kalau lu kayak beruk banget gue nggak bisa. Nggak bisa Oke. juga. Iya sih. Gue nggak bisa, Iya, gue nggak iya. bisa kayak bangun tidur nih, misal lu tajir banget, gue bener-bener Tuh, oh lu itu kalau tajir. pakai ludahin kan. Tapi kayak bangun tidur gue bahkan nggak bisa arouse gitu ngeliat lu. Misalnya kita Oke. nikah tapi Nggak gue nggak bisa bisa arouse sih. sama suami gue nggak bisa, weh. Iya, Walaupun iya, iya. bajunya dia fashionable banget dan dia tinggi, tapi gue nggak suka gitu-gitu, gue nggak bisa. Itu Iya. fisik ya. Iya. Tapi kalau ganteng bangun tidur kayak love you sayang tapi mulutnya bawa naga gimana? Itu masih bisa diperbaikin. Oh masih Kalau bisa. bawa Masih naga pakai malah apa bisa lah, ya. iya, apa. Karena bisa ke dokter gigi kalau gitu-gitu. Oke. Itu masalah higienis lah. Gitu. Iya. Tapi balik lagi tadi tergantung. Nah kalau misalnya dia ganteng tapi kerenya juga kere banget dan gak mau berusaha sama sekali gitu ya, itu juga gak bisa. Jadi tergantung, gue harus lihat situasinya. Cowoknya kalau- sejelek apa dan nggak punya uang apa gitu. Berarti personality-nya yang wajib ya kalau Wajib. lo ya. Kalau itu nggak bisa diperbaiki. Oke. Fisiknya harus ada batas contohnya berarti kalau Betul. si Ada Malika threshold nih, tertentu. Iya ada ada thresholdnya. thresholdnya ibaratnya ya. Misalnya Kanye West deh fisik nih misalkan gitu. Kanye West Waduh. kan selera kalau itu mah. Iya, Iya, tapi selera kere itu gitu selera. mah. Itu aja masalahnya Kanye West aja udah bukan tipe gue gitu. Oh iya. Gue benar suka sih. laki-laki baik pakai kacamata. Gue suka kayak gitu. Harry Potter. Nyari Yang model-modelan gitu. Nobita. Nobita baik banget. Kayak maksud gue Cuman gini, males. gue bisa compromise nggak pakai kacamata, tapi at least anaknya tuh ganteng baik, bukan ganteng yang bad boy gitu. Nah. Kan banyak tuh aktor-aktor ganteng tapi bad boy. Nah itu gue nggak bisa, gue nggak suka. Tapi Ganteng sekarang gitu. juga bad boy banyak yang berkedok soft boy juga Gitu masalahnya. ya? Cing yang bilang-bilang aku Gitu tuh ya? trauma sama papa aku. Nah, Aduh. gitu-gitu sebenarnya sekarang Iya kayak sih. gitu, Cing. Iya, biasanya kalau di Jaktim tuh ketemu kamu aku berhenti nakal. Ada. Gitu. Itu tuh. Yang gitu-gitu malah yang lebih bad boy sekarang gitu. Nah, tapi kan ini kita balik ke konten ya. Karena kalian konten juga nih. Bedanya netizen di TikTok atau di Instagram tuh apa menurut kalian? Beda jauh, Cuk. Jauh Jauh banget. dari kita dulu mungkin, Cing. Kalau gue mungkin ya, memang maksudnya gini ya, gue suka banget TikTok, Cing, ya kan. Maksudnya gue seneng banget bikin konten TikTok. Gue juga seneng nontonin TikTok, ya kan. Kita juga banyak dapat kerjaan dari TikTok juga ya. Benar.
Tapi gue harus akuin gitu, kayak penonton IG dan TikTok memang ada kesenjangan IQ gitu. Kita harus akuin ya. Iya, Maksudnya iya, iya, iya. kayak maksudnya gini, kayak pernah gue bikin, Menurut gua nggak IQ ya. iya tapi IQ nih. TikTok kebanyakan bocil. Nah, Iya, tapi iya. itu kan ngaruh Cing nih ya. Iya. Kayak gue ini mungkin gue bercerita sama lu tapi lu mungkin lupa. Gue dulu bikin seri sketsa gitu di TikTok mal, Iya. namanya Jaksel Love Story sama Firda. Iya, Iya gue kan? ingat banget itu, nggak iya. mungkin lupa. Iya kan? Nggak, bukan itunya itu nggak mungkin lupa. Oh, iya. Jadi udah mainnya simpel nih. Firda jadi cewek biasa, gue anak Jaksel nyebelin gitu kan. Nah di IG, pokoknya waktu itu FYP lah di berbagai sosmed ya. Di IG biasa gitu, di TikTok, di YouTube, bahkan di Twitter pun orang nerima gitu. Nah hanya di TikTok itu dikira video candid kehidupan nyata gitu. Maksud gue, Seriusan lu. di sini ada Saramonic malah nyala, ada mic di sini, Masih ada mic. Saramonic gede lagi ya. Iya, kok bisa Iya. lu kira ini asli gitu? Itu hanya Iya. terjadi Iya, iya, iya. di TikTok gitu ya kan. Beda sih TikTok sama IG Kalau kata sih. temen kita Aji Pratama kan dia bilang kayak, "Bang, abang posting aja film di TikTok, atasnya kasih tulisan, ini beneran guys, orang percaya." Katanya iya, gitu. iya, iya, Katanya gitu. Iya kan? Iya, iya. Gitu tuh. Nah, menurut lu apa dulu nih, gimana Cing? Bedanya netizen IG sama Gua TikTok? jelas. Kemarin gue boleh ngonten sama Iben kan, Iya. bagi-bagi HP. Nah, Lu bayangin komentar isi DM gua, woi balikin HP Bang Iben. Ya ampun kata Dan- gua. lagi-lagi apa pakai clip-on juga. Iya, lagi-lagi gua pakai clip on. Heeh. Gitu. Karena kalau gua mah bukan IQ ya yang itu. Iya. Bocil, kebanyakan bocil Bocil, TikTok ya. tuh. Mm-mm. Heeh. Tapi itu kan minusnya TikTok ya. Minusnya IG mungkin lebih jaji dan lebih Oh iya, iya. ibu-ibu gitu loh. Iya. Lebih kayak Gaji. bisa kita ngomong apa, ntar dia bisa kayak ngeliat feed kita, lu aja begini atau Oh, apa iya, gitu-gitu. iya, Ada Bener, risetnya bener, dulu kan. Iya, Ada iya, ngapain, ada iya. Dan IG risetnya kan dulu. lebih lama kan dulu adanya, jadi dia bisa nge-stalk lu dari bawah-bawah gitu. Benar. TikTok tuh mungkin kayak bocil SMP gitu, IG tuh kakaknya yang udah julid Iya, gitu mungkin kakaknya. ibaratnya ya kan. Nah, Twitter tuh omnya yang kurang jelas pekerjaannya tapi kerjanya ngomel mulu di acara Ah, keluarga gitu mungkin. Kalau Cing. Facebook, Facebook ya udah nggak kuat datang deh, udah tua. Udah di rumah doang gitu. Nah, kalian sekarang lu mal, Iya. TikTok sama IG netizennya. netizen lu nih pribadi mungkin ya. Sebenarnya gue juga ngerasain apa yang kalian rasain. Iya. Tapi karena konten gue tuh sebenarnya menurut gue emang agak kontroversial, jadi gue sebenarnya dapet hate di dua-duanya juga sih. Oh iya. Tapi ya maksudnya Iya. gue juga kadang dapat hate di dua-duanya, tapi kayaknya cara mereka nge-hate juga beda Iya, gitu loh, iya Mal, sih. ya kan? Iya. Coba lu gimana ngerasa perbedaan? TikTok Kalau dulu. di TikTok emang Ah. komennya yang kayak tadi gue bilang, alah apaan sih lu? Atau enggak kayak standar TikTok. Apa Iya. sih? Pokoknya yang kayak nggak berbobot gitu Iya, loh. nggak Kalau bisa, gue iya. ngerasa gitu. Heeh. Kalau di Instagram mereka ngejelasinnya lebih Lebih jelas niat. dan most of the time malah yang orang-orang yang udah verified gue. Oh, Yang Iya, komen. iya. Iya. Kayak orang bener yang gue tahu wujudnya siapa, ini orang kira-kira kayak apa. Oh dia komen karena dia nggak setuju sama argumen gue. Kalau TikTok tuh mereka misal udah gimana, udah ngejelasin panjang lebar pun, gue buka accountnya bahkan bukan account asli, woy, account bodong. Iya, pasti. Jadi kadang gue mikir Anime. kalau argumen lo udah bagus, sayang banget nggak sih lo nggak ngasih tau lo siapa? Maksudnya kayak Betul. kecuali lo cuma ngatain gue ya, kayak alah lo ngomong gini modal cantik doang, pantesan lo pakai fake account. Oke. Tapi kalau gue nggak setuju, karena menurut gue perempuan bla bla bla, kenapa lo pakai account bodong, woy? Iya. Itu beda kan kayak misalkan kita lagi diserang gitu ya, kayak waktu itu gue bahas makeup gitu kan, Mal, ya kan. Nah di IG diserang juga, tapi kayak emang kenapa kalau kita pakai makeup apa salahnya gitu-gitu. Di TikTok cuman kayak gendut lu goblok. Nah, Gitu doang, gitu doang, kan? Badan lu kayak beruk, nah gitu-gitu Iya, doang lo tuh. kayak beruk, Itulah makanya. indahnya TikTok yang pada akhirnya menjadi ya motivasi gue diet dan jaga makan juga sih. TikTok Jadi, ya. TikTok juga tuh ada fungsi juga gitu. Tapi dan gue Twitter. ngerasa video lebih gampang, nggak tau ya ini yang gue rasain, lebih gampang naik di TikTok kalau gue. Kerasa banget. Algoritmanya berarti kalau itu. Algoritmanya Iya. gitu. Iya Walaupun memang sih beberapa bad publicity, tapi tetap aja bad publicity is still a publicity gitu. Dan kalau gue bad publicity kan bukan gue joget-joget atau apa gitu loh, kan Iya. itu gue beropini ya. masih Kalau lo opini nggak masih setuju, oke lah gitu betul. ya. Dan kalau lo nggak setuju ya udah nggak apa-apa gitu. Iya bener sih. Kalau lu Ref TikTok sama IG Ref? Gue di TikTok tuh malah nggak pernah dapet hate karena Oke. TikTok gue juga nggak terlalu aktif kan. Jadi Oh, nggak- mungkin kalau Revina TikToknya tuh malah lebih lucu-lucu deh. X sama IG dah. Kalau lu khusus. Twitter sih Ref. X sama IG Ya, deh. X, X iya. sama IG. Sama IG ya. Iya, khusus lu. Khusus Suka ada fenomena-fenomena X suka terjadi tuh. Iya, Kita iya, terlibat iya, tuh, pasti ya kan? dong. Legend-legend tuh Ref tuh. Di Instagram tuh surprisingly followers gue tuh baik-baik dan militan banget sih. Jadi mereka udah ngikutin gue udah lama, jadi udah tau lah personality gue kayak gimana, terus pemikiran gue kalau cewek cowok atau sama lagi ngomongin pemerintah, mereka udah tau lah
sepak terjang gue. Iya. Sedangkan kalau di X itu kan semuanya marah-marah ya, bisa se-harmless apapun ini tidak ditujukan ke siapapun, ya mereka pasti akan nyari orang untuk di kayak witch hunt aja sih, kayak nyari orang untuk disalahin gitu. Kayak karena di Twitter tuh menurut gue aneh ya, karena ada cewek ngebekelin suaminya aja tuh bisa ngomongin tentang patriarki sampai ke bawah Itu banget legend gitu. juga tuh. Iya kan, jadi Itu legend tuh. kalau di Twitter menurut gue ya udahlah anomali, mereka emang suka kayak gitu. Iya. Emang semua orang marah kurang seks gitu kan. Ini dia legend gua. Ini dia. Katanya Ferry Irwandi hidupnya membaik setelah pensiun main acting katanya. Oh iya. Iya, di TikTok dia bagus banget loh. Katanya gitu dia. Respect Iya kan? buat Kak Ferry. Sama di TikTok gue juga itu, Cing, ada yang nge-share video pungli gue Di Twitter. katanya Gue nggak tahu lagi. gua kira orang-orang Twitter tuh orang-orang ya pinter ya. Lu banyak orang pintar, cuma mereka kayaknya memang lebih suka marah-marah aja, dan cara menyampaikan pendapatnya mereka tuh biasanya condescending, kayak merendahkan gitu kan. Ada video gua kan parodi pungli kan. Nah, orang yang nge-share di Twitter itu nyangka kalau itu video beneran. Pas dikasih tahu orang ini parodi, ngelesnya apa gitu. Gini, dia pertama nge-share kan, ini bahayanya pungli. Terus ada yang balas kayak, "Bang, itu Apos namanya, dia emang konten kreator pungli, itu parodi doang, Bang." Terus dia balas lagi, "Mal, Kenapa sih kayak gini dinormalisasi gitu kan? Jadi kenapa gitu? Di reply-nya gini kayak, "Ya gue tahu itu konten, tapi kan tetap ini hal yang buruk." Bla bla bla. Udah seharusnya dipertontonkan gitu. Ayo bijaklah bermain sosial media. Iya. Ngeles. Balik lagi, masa lu nggak ngeliat clip on sih? Apa? Iya, masa lu nggak Iya, ngeliat clip on? Holy Land udah jelas banget itu Holy Land. Holy Land udah jelas banget Holy Land. Itu bedanya ya. Tapi berarti netizen paling friendly di mana menurut kalian? Kalau gua paling friendly, Karena TikTok kalau lagi friendly juga jujur. Friendly loh ya. Jujur ya, friendly. Gue tuh suka banget kalau mereka ngata-ngatain tuh kreatif banget loh. Iya, Lucu perlu mikir banget. ya. Lucu banget. Jujur gua Friendster, Cing. Iya, itu kan beda kan. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Nah, beberapa waktu lalu nih ada kontennya Malika yang jadi perdebatan juga di sosmed sih. Gimana woi? Katanya itu konten soal whole face. Apa tuh? Nah, apa tuh? Oh, gue inget. Kayaknya tuh gue bikin video, gue nge-stitch atau gue nge-react terhadap salah satu video kreator. Oke. Karena waktu itu tuh dia viral karena dia ngebahas tentang whole face ini gitu. Whole face tuh apa? Jadi pada intinya si kreator ini tuh dia nge-post tentang, kalau nggak salah ya, kan kontennya dari take down jadi gue juga rada lupa. Oke. Dia ngomong gini, gue bangga gue nggak pernah ngelewatin whole face. Oke. Karena gue nggak mau calon keluarga dari suami gue nanti dan calon suami gue nanti tuh malu akan reputasi gue, kalau nggak salah gitu. Oke. Tapi pakai bahasa Inggris gitu. Terus orang-orang banyak tuh kasih komentar negatif tentang katanya lo merendahkan orang-orang yang udah melewati whole face. Berarti kalau orang-orang yang udah melewati whole face, dia keluarganya dia bakal malu dong, dan dia bakal susah diterima sama calon suaminya nanti, intinya gitu. Benar. Nah, definisi whole face sendiri apa, Cing? Whole face itu harapan wajah ya? Bukan hope face. Oh, bukan. Bukan whole face. Whole face. Ya, tapi itu agak pick me dikit ya. Itu mirip kayak 5 tahun gak ngomong kasar tuh, Cing, ibarat Whole dari face dulu ngomong. apa jelasin? Whole face, whole face. Temen gue di belakang gak ngerti. Iya, Mas. Maaf. Apa whole face? Tolong, Mal. Jelasin. Ya gue nggak tahu karena menurut gue ada definisi beda-beda nih yang whole face. Lu aja Ada Cing. yang cuman ya gue tebar benih, gue chattingan sama banyak orang gitu. Ada juga yang Oh, beneran oke. whole face. Sasimo, pas Iya, ada timnya. Sasimo. Sana sini Oke. mau. Sana sini Betul, mau. Ya kan? sana sini mau. Face kan Betul. fase, whole sebenarnya tuh kayak apa? Memang bener. Masak Bener. lo. Tapi ada yang fase cuma chat dan tebar benih, ketemu sana sini. Ada yang beneran gue tidur sama dia gitu Iya, loh. Gua kalau tidur chat sana sini belum bisa dibilang lah sebenarnya lah itu mah, ya kan. Oke. Nah, si cewek ini bikin statement, gue bersyukur nggak pernah ngelewatin whole face gitu. Nah, diserang sama orang opini kayak gitu. Serang. Lu Karena pakai menyinggung. slide 3-nya itu dia bilang, karena gue tidak mau calon suami dan calon keluarga gue nantinya malu akan reputasi gue, intinya gitu. Oke, nah lu stitch dengan Gue ngeriak, gue malah belain kreatornya kalau gue. oh gitu. Yes, tapi gue ngebelain bukan karena gue juga nggak pernah melewati whole face, Oke. tapi karena menurut gue
dia sah-sah aja kalau dia mau punya opini seperti itu. Karena Oke. menurut gue dia nggak bilang, memang sih jadinya dia tuh menyudutkan memang. Iya. Tapi menurut gue dia tuh nggak ngomong secara langsung kayak kalau lo pernah melewati whole face, lo harus hati-hati karena mertua lo dan calon suami lo nanti bakal nggak suka sama lo. Dia nggak ngomong Dia gitu. nggak ngomong gitu. Nah, kalau menurut gue ya, Hmm. dia ngomong untuk kasusnya dia gitu. Sama kayak ada orang di luar sana dia ngejaga keperawanannya dan misal dia bangga akan hal itu dan dia share gitu. Gue nggak ada masalah juga meskipun misal gue udah nggak misal gitu Iya. ya. Gitu, jadi gue bikin station tentang itu, terus itu malah jadi viral juga gitu. Ternyata ada beberapa yang on my side, tapi ada juga yang bilang lah, walaupun dia nggak ngomong belak-belakan dan secara langsung bahwa lo tuh nggak akan dihargain oleh calon mertua dan calon suami lo kalau misalnya lo melewati whole face, tapi itu tuh mengarah ke situ. Oke. Dan kalau lo nggak bisa paham ini, berarti lo nggak paham, intinya gue jadi salah-salahin gitu. Itu deh intinya, dan itu nggak gue take down sampai sekarang videonya. Tapi video aslinya di take down. Video aslinya di take down dan kreatornya minta maaf gitu. Oh, sampai minta maaf Sampai minta kreatornya. Kenapa sih kalau rame harus minta Dan maaf? jujur, Kenapa sih? Gue juga nge-reply sih di komen itu bahwa kreator tersebut salah di komen karena dia komennya dia ngomong gini, rather be a pick me than a hoe. Dia ngomong gitu. Apa tuh artinya tuh? Artinya dia merasa diri dia lebih baik. Itu beneran dia merasa diri dia lebih baik. Itu Tapi sih. kalau dari kontennya toh menurut gue dari kalimatnya itu di foto itu dia nggak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia purely nyampein kenapa dia mau jaga reputasi dia gitu. Tapi kalau di komen karena dia ngomong rather be a pick me than a hoe gitu. Iya. Dia sampai minta maaf ya kayak. Dia sampai minta maaf. Mohon maaf untuk para hoe di luar sana yang tersinggung dengan ini Yang saya. nge-stitch tuh banyak by the way. Oke. Nge-stitch konten Oke. banyak. Gitu ya. Tapi rame ya istilah whole face itu emang. Rame. Kalau menurut lu gimana, Raf? Lu waktu itu nonton nggak? Nonton. I think pasti. the word itu kayak my biggest flex is Iya. I never go to whole face face. gitu Oh, because konten my biggest I'm flex. I'm gonna be someone's mom, Iya, someone's daughter-in-law, wife gitu, ya, ya someone's daughter-in-law daughter-in-law kayak I think gitu sih. Iya, My Nah, biggest kalau flex. lu pendapat lu di kubu lu gimana tuh, Raf? Tersinggung atau gimana Tersinggung sih enggak ya, cuman gue memang nggak pernah suka sama orang yang ngerasa virginitas itu is a must. Atau adding value to yourself gitu. Gua nggak ngerasa kayak gitu karena value perempuan di mata gue ya, di value perempuan nggak pernah dilihat dari virginitasnya gitu atau keperawanannya gitu. Karena gue banyak banget kok ketemu sama orang yang masih perawan tapi kelakuannya lebih rendah daripada binatang. Dan sebaliknya, gue banyak banget ketemu orang yang tidak perawan tapi dia baik banget. Dia bisa respect orang lain, dia bisa respect service people dengan baik. Jadi menurut gue value orang tuh dilihat dari tingkah lakunya, dari otaknya, dari gimana dia memanusiakan manusia lain. Jadi ketika lu udah ngerasa lu lebih baik daripada orang lain hanya karena pilihan hidupnya berbeda, menurut gue ya gitu. Iya, gue ngerti sih maksud lo. That's Gue why. tuh kalau gue dari sisi gue ya, gue awalnya kayak decide dia karena di posan itu gue ngerasa dia tidak merasa dirinya lebih tinggi dibandingin orang-orang yang melewati whole face. It's a flex. Awalnya. He literally Gua said ngerasa it's my kayak gitu. biggest flex. Nggak, cuma maksud gue ngerasa itu flex dia aja, tapi dia nggak ngebandingin sama orang lain gitu. Tapi semenjak dia komen yang tentang rather be a pick me than a hoe, berarti dia bener-bener memang lebih baik gue begini pick me daripada gue jadi hoe gitu. Oke. Itu menurut gue ya. Iya, Karena iya, menurut iya. gue kalau misalnya orang lain mau pamerin apapun itu, sebenarnya kalau nggak nyinggung kita tuh kita bakal santai aja menurut gue ya. Kayak misal dia mau pamer tentang Udah gue 5 punya tahun nggak tato ngomong kasar. atau iya gue udah 5 tahun nggak ngomong kasar, tapi itu nggak gimana ya, kalau suatu postingan tuh menurut gue akan cenderung viral ketika dia membangkitkan emosi siapapun yang nonton gitu. Oke. Itu bakal kayak cepet tuh untuk up-nya gitu. Nge-trigger Kayak gitu. Oza Nge-trigger ya, nge-trigger. Kayak konten lu kan, Zah? Oza memang mencari ya teman-teman ya, mencari dia tuh mencari. Agak, iya. Semua Orang dimusuhin sama topi Oza. belakang aja dia sebel nih, orang topi belakang nih. Nih saya tersinggung loh. kalau Ini gitu. kalimat yang pengen mereka dengar. Nah, ini kan yang pengen lo denger. Iya. Berarti kan Gitu deh. tadi ya, virginity itu bukan, lu jangan merasa value lu lebih hanya karena lu virgin gitu. Nah, Iya, gue setuju juga iya. sama itu. Nah, kalau fuckboy yang sebenarnya sering tapi pura-pura virgin buat nyari istri solehah tuh gimana Aduh, tuh, Ref? itu Buat lu, Ref, bacot tuh? gue. Itu gue juga sebel tuh Gimana kayak tuh, gitu. Ref? Heeh. Itu lu bukan sih? Aduh,
aduh gimana ya? Fuckboy insap ya. Nggak, gue tuh benci banget sama cowok-cowok yang bilang gini, gue nakalnya sama orang lain tapi senakal-nakalnya cowok, gue tuh pengen nyari cewek baik untuk anak gue nanti. Ya. Apa sih? Apa sih lah? Itu definisi yang tadi kita bilang, dia nuntut sesuatu tapi dia sendiri aja nggak memenuhi standarnya. Iya. Ntar kalau istrinya nggak enak karena kurang pengalaman juga ujung-ujungnya main sama Elsie. Itu tolong deh. Harus seimbang gitu. Gimana sih? Gimana caranya? Gini. Iya. Oh, lihat. Udah. Ya udah. Benar. Ini nggak penting, lebih penting pemikiran lu itu. Iya. Kayak temen gue kan kayak, gue tuh pengen nyari istri yang solehah dan tertutup gitu. Gue bilang kayak, Lu bisa nggak jadi imam yang bagus dulu? iya. Ada bahasanya. Sampai begini. Ada bahasanya? Ada bahasanya, if you want an angel ya maka lu harus sediain surga gitu. Itu dia. Kalau lu mau angel tapi lu nya neraka, dia nggak akan stay di situ. Nggak masuk gitu ya. Nah, kan semua orang pengen dapetin pasangan nih ideal nih. Apa sih closing statement dari lu berdua untuk bisa nyari pasangan yang standarnya oke, tapi masih realistis dan bisa awet juga gitu ibaratnya. Tips-tips utama deh gitu ya. Lo dulu deh Ref, dari tadi gue terus Tips Ref. Satu, menurut gue kalau misalkan lu punya standar, lu harus memantaskan diri, lu tuh bisa nggak sih untuk dapat standar itu. Dua, lu harus tahu apa yang lu offer gitu. What do you bring to the table gitu. Karena kalau misalkan ngejomplang lagi, lu cuman nggak bisa bawa apa-apa, ya nggak usah ngimpi gitu. Tiba-tiba ada cowok kaya raya yang akan menyelamatkan lu dari jurang kemiskinan, nggak kayak gitu. Misal Cinderella story kayak gitu kan. Kalau misalkan memang lu itu membiasakan diri apa-apa dibayar gitu. Apa-apa misalkan berantem gede, pukul-pukulan dan segala macam, habis gitu diminta maafnya pakai kado, sorry ya. Itu aku. Pakai kado dan segala macam. Pakai kado dan segala macam. Gue nggak mau itu, jangan dinormalisasi. Karena menurut gue tindakan abusive apapun itu nggak bisa dibayar pakai uang. Jadi jangan ngebiasain ada di relationship yang nggak apa-apa yang penting dia ngasihnya banyak, nggak apa-apa yang penting ngasihnya duit, nggak apa-apa gue nggak dikabarin, gue nggak pernah didengerin, tapi gue dibeliin lubutong gitu. Gue gitu. Jadi menurut gue kalau mau nyari pasangan yang seimbang, karena kalau misalnya lo seimbang, insya Allah lo nggak akan ngebanding-bandingin gitu. Kayak masalahnya berkurang satu deh, dalam segi apapun ya. Gitu. Betul sih, tadi setuju tuh soal ya Cinderella story itu nggak terjadi gitu di dunia nyata gitu sih. Itu terjadi di Cinderella doang. Maksudnya raja aja nih yang punya lagu Cinderella kan. Apa sih sekarang? Ujung-ujungnya dia bilang apa sih sekarang? Jadi emang nggak ada gitu ya kan. Ada. Kayak gitu-gitu tuh. Kalau tips dari lu Mal? Gue juga sama sih, gue setuju banget tentang kalau lu mau sesuatu ya lu juga harus make sure lu tuh udah pantas untuk ngedapetin itu, dan bahkan pantas untuk afford hal tersebut untuk diri lo sendiri juga gitu. Bukan soal materi doang ya, tapi misal kayak lo pengen dikabarin, lo pengen gini-gini, lo pastiin lo juga bisa berlaku hal yang sama ke pasangan lo gitu. Jadi jangan cuma nuntut doang, lo harus temenin gue suntik, lo harus temenin gue bla bla bla. Tapi giliran lo yang diminta waktunya juga lo nggak punya waktu buat pasangan lo kayak gitu. Gue setuju sama itu, karena emang hidup bukan Cinderella sih. Kayak nggak akan ada Prince Charming yang tiba-tiba kayak nabrak lu di jalan, habis itu kayak oke, lu gue nikahin deh gitu. Nggak ada. Rindu sama satu lagi sih, itu juga penting. Gue sama satu lagi menurut gue juga penting. Gue nggak akan ngasih tahu lo banyak tentang standar-standar ini, karena menurut gue kalau lu halu, lu akan sadar sendiri lu nggak akan pernah punya pasangan. Gitu. Jadi gue nggak akan sibuk-sibuk ngasih tahu. Kalau lu lihat dalam 10 tahun lagi lu tetap kekeh dengan standar lu, tapi nggak pernah ada satupun orang yang cocok. Mungkin ada yang perlu lu benahin dari dalam diri lu sendiri. Catat ya guys ya. Catat teman kita yang wota tadi ini semoga nonton deh. Karena gini, banyak di TikTok itu, ini menurut gue ya, ini yang paling khas dari TikTok. Lu tuh punya standar, tapi lu tuh terlalu self-centered. Lu nggak ngaca bahwa dalam diri lu tuh juga masih bisa di-improve, masih bisa di-develop gitu, supaya lu juga pantas untuk ada untuk mencapai standar tersebut gitu. Makanya ngaca dulu deh, kalau kata gue mending kalau misalnya lo udah pantas, pasti juga yang sesuai sama standar lo itu bakal datang sendiri. Betul, ya kan gitu. Jangan kayak lu di jalanan kiu gituin cewek kan, tapi bilangnya di TikTok kayak pengen deh punya cewek yang soft spoken. Jauh lah itu mah. Lo aja kiu gitu maksud gue kan. Kiu. Itu deh. Iya,
kita bahas standar-standar, kita aja belum memenuhi standar jalan-jalan nih, standar ngopi ya Iya kan? lah, standar jalan-jalan ngopi. Sebagai anak Jaksel sejati gue harus ngopi sih. Iya. Lu kagak asem emang? Mulut gue juga asem juga ini Asli, dari kan? ngomong mulu ya kan? Gelo banget sih, jaksel banget, asem-asem gitu. Geli gue dengernya sumpah. Habis ngomong jaksel ngomong asem ya. Ya udah, ini aja nih tempat kopi deket sini nih, gua tahu nih. Ada yang lu tahu? Tahu gua pernah dibayarin teman gua. Iya, lu selalu dibayarin. Selalu dibayarin. Asli dan nggak mau bayar sih. Iya. Ya, coba arahin gue Cing ya. Iya. Asli. Hai teman-temanku yang tidak berguna. Lu habis ngapain tuh? Pesen minum lah, kan gue Oh, iya. ngajak. Nih gue bawa ini. Minuman gua nggak ada nih kayaknya Emang nih. lu pesen apa? Emang lu maunya apa? Mineral water. Ini serius lu? Serius, serius. Ya udah sih kan udah gue beliin MLD Fresh Cola. Oh iya sih. Ini lebih fresh daripada air manapun. Iya Asik. asli. Iya. Makan kita. Apa? Buku pancing ini kan satu. Jangan. Enggak boleh nih. Mas, terlalu mentah nggak sih Gue itu pikir Mas? fitur di sini. Oh, makasih ya Mas. Dia masih inget Ternyata tuh. udah dipesenin Oh. loh. Sabar makanya. Bercanda doang lo Nih, itu Frank, lo nih. ya. Setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini panjang lebar Ya. kan. Approve gak nih Malika Marifina sebagai standar TikTok nih? Standar TikTok, cewek standar TikTok. Dia yang nentuin atau gimana? Ya lu yang nentuin dong. Iya Dia dong. masuk ke standar TikTok kita. Wah, bukan standar lagi nih mah. Terus apa? Buat gua udah kelebihan ya. Iya udah lewat di atas standar lu ya. Udah di atas standar ini. Iya sih. Iya kan? Iya. Setuju Buat sih lu? gua. Kalau lu gimana, Za? Secara fashion sih juga udah di atas standar gue juga ya. Emang standar TikTok fashion tuh gimana? Standar Yang TikTok kayak old fashion. money gitu ya? Ya, old Fashion money tuh old gimana? money. Fashion old money approve sih masih sih. Fashion old money. Old money bro. Hmm. Tapi pemikirannya sih buat gua. Iya. Pemikirannya apa? Gila. Pemikirannya Kan beda-beda standar ya. Iya. Standar TikTok gue kan kebetulan Pandawara Group kalau gue. oh Pandawara Group. Jadi selama lo berdua nggak bohong sampai sembarangan sama gue masih aman. Aman aja ya. Gitu, Oke. gitu. aman aja ya. Iya. Kalau menurut kalian tentang standar TikTok, gua sama Apos masuk ke standar TikTok? Iya. Kalian? Ya kalau nggak masuk standar juga nggak apa-apa. Enggak sih, lu udah lebih. Nah ini yang gue tunggu nih. Ini gue barusan ngasih makan ego lu ya. Legend emang dia. Kali ngomong, ini gua kasih makan ego lu ya. Emang. Dilekit di bawahnya. Iya. Mantap nih. Oke, itu loh obrolan kita berempat mengenai standar TikTok ya. Ya. Semoga teman-teman dari MLD juga mendapat insight yang menarik. Sampai ketemu di episode MLD Podcast berikutnya. And get yourself inspired with MLD Sport.